Komentar Mo Tianyi. 5 hari kemudian, semakin banyak orang berkumpul di stand Bintang Utara. Para jenius di seluruh benua utara telah tiba. Bisa dibilang tempat ini penuh bintang. Klan Yuan Surgawi, 3 negara besar serta kekuatan lainnya. Seluruh benua utara seharusnya ada di sini. Mata Putri Linyu memindai seluruh area. Meskipun dia adalah putri dari negara yang hebat, dia memiliki hati seorang pria dan tahu segalanya tentang para jenius di seluruh benua. Negara besar Kanopi. Pangeran Jin dengan samar menganggukkan kepalanya. Kita semua ada di sini. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu waktu dari Aliansi Area Suci. Setelah susunan teleportasi dari stand Bintang Utara dan Aliansi Area Suci terhubung, maka pertemuan naga sejati suci akan mundur. Selama beberapa hari terakhir pasukan telah dibina dan diuji satu sama lain. Beberapa jenius baru akan ditantang untuk dibina. Karena itu, Chang Yuyue, Zhao Feng dan teman-temannya semuanya telah ditantang. Apa yang membuat orang lain terkejut bahwa beberapa orang baru memiliki kekuatan pertempuran yang tak terbayangkan. Jalur pedang Chang Yuyue telah mencapai penguasaan tinggi dan bahkan puncak True Human Rank dikalahkan oleh satu pedang. Sebagian besar lawannya telah dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Niat pedang yang begitu menakutkan, dan jalur pedang yang begitu ekstrim. Tian Yunzi tidak bisa menahan napas dingin saat dia melihat penguasaan pedang Chang Yuyue. Kekuatannya membuat orang lain melihat mengapa dia bisa mengambil salah satu dari 2 tempat 10.000 pedang klan. Bagaimanapun, Chang Yuyue telah berdiri di puncak 13 klan dan memahami niat pedang bahkan lebih mudah dari Xia Xianxiang. Bahkan Zhao Feng hampir kehilangan punggungnya di perjamuan 13 klan. Penampilan Zhao Yufei juga luar biasa. Dia dengan mudah mengalahkan banyak lawan yang menantangnya. Dengan kebangkitan garis keturunannya dan menelusuri kembali ke leluhurnya, pengumpulan kekuatan sejati dan kecepatan pemulihannya luar biasa dan bahkan mengandung ledakan. Perlu disebutkan bahwa jenius nomor 2 dari negeri ungu yang bangkit yang kekuatannya sebanding dengan Pangeran Jin telah dikalahkan oleh Zhao Yufei. Selain itu, Tian Yunzi dan Putri Linyu sama-sama menantang Xin Wuheng. Hasilnya adalah bahwa Tian Yunzi telah dikalahkan oleh Xin Wuheng dalam 10 langkah. Hasil Putri Linyu sama seperti sebelumnya. Setelah 100 atau lebih gerakan, dia masih tidak bisa memaksa Xin Wuheng untuk menggunakan tangan keduanya. Xin Wuheng ini menggunakan satu tangan lagi. Sayangnya, saya tidak bisa menggunakan gerakan membunuh saya dengan mudah. Putri Linyu menatap Xin Wuheng dengan enggan. Namun, Xin Wuheng duduk dengan mata tertutup dan mengabaikannya. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir Zhao Feng memahami dan melewatkan banyak pertunjukan yang menghibur. Saat ini dia sepenuhnya fokus pada pemahaman dan bahkan tidak tahu tentang Zhao Yufei atau Xin Wuheng dan kedatangan perusahaan. Ledakan. Langit tiba-tiba bergemuruh dan mulai turun hujan deras. Beberapa jenius yang tidak siap basah kuyup. Hujan petir. Zhao Feng perlahan membuka matanya. Dia dikultivasikan dan merasakan petir Yuan Qi yang padat sangat dekat dengannya. Lebih dari 2 bulan kultivasi keras, kekuatan Zhao Feng telah meningkat. Di satu sisi inderanya telah meningkat dan bisa menghubungi surga bumi petir Yuan Qi lebih banyak. Di sisi lain, sumber roh sejati yang disegel di dalam dirinya oleh bajak laut bulan air yang dekat dengan peringkat Tuan sejati sesekali memasuki tubuhnya yang sangat meningkatkan pemahamannya. Tanpa disadari, kultivasi Zhao Feng mendekati tahap akhir dari peringkat manusia sejati. Zhao Feng telah memahami warisan petir dan dao kuno jiwa es ke tingkat yang tinggi tetapi dihentikan oleh gunung yang lebih tinggi. Berapa lama sampai pertemuan naga sejati suci? Mata Zhao Feng memindai seluruh area. Pemimpin bab, kamu akhirnya bangun. Kira-kira 10 hari kemudian stand Bintang Utara akan terhubung ke Aliansi Area Suci. Jiang Sanfeng menjawab, Xin Wuheng Chang Yuyue Yufei. Zhao Feng menemukan banyak kejutan kecil di tempat itu dan senyum muncul di mulutnya. Pada saat yang sama, dari sisi 10.000 asal klan Xin Wuheng merasakan sesuatu. Xin Wuheng, kita bertemu lagi. Sebuah suara muncul di benak Xin Wuheng. Xin Wuheng membuka matanya yang dalam karena terkejut. Matanya sepertinya mengandung kekunoan yang bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki seorang junior. Aku selalu tahu kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ekspresi Xin Wuheng sebagian terkejut. Kembali di puncak jenius dia telah menekan kultivasinya dan bermain imbang dengan Zhao Feng. Setelah itu dia segera meninggalkan area cloud. Pada saat ini, adegan aneh muncul di stand Bintang Utara. 2 pemuda yang duduk dengan mata tertutup hampir membuka mata mereka pada saat yang sama dan saling memandang dengan kompleks. Zhao Feng, kamu tahu Xin Wuheng? Jiang Sanfeng berkata dengan terkejut. Pada saat yang sama, Putri Linyu juga memperhatikan detail ini saat mata Zhao Feng dan Xin Wuheng saling memandang dengan ekspresi berbeda. Sepertinya aku meremehkan pemuda ini. Dia mengenal Xin Wuheng dan tampak seperti temannya. Mata Putri Linyu berkilat. Detail kecil ini juga jatuh ke mata banyak jenius lainnya.
Zhao Feng, setelah aku kalah darimu hari itu, aku telah berlatih 2 kali lebih keras dan pada pertemuan naga sejati suci, aku akan menggunakan pedangku untuk mengambil kembali penghinaan itu. Suara dingin Chang Yuyue terdengar. Matanya seolah menembus udara dan membuat hati banyak orang jenius di dekatnya menjadi dingin. Sua, tatapan semua orang jatuh ke Zhao Feng dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Rahasia apa yang dimiliki pemuda ini? Bahkan seseorang sekuat Chang Yuyue pernah kalah darinya dan Xin Wuheng yang tak terukur juga mengenalnya. Kejutan pertemuan naga sejati suci ini lebih dari yang kukira. Senyum Zhao Feng memiliki harapan di dalamnya. Dia tidak takut pada Chang Yuyue dan bahkan berharap untuk melawan Xin Wuheng. Langit terus hujan. Suara Zhao Feng terdengar di dalam kepala Zhao Yufei dan keduanya mulai berinteraksi dalam energi mental. Senyum Zhao Yufei lebih besar muncul lebih sering dari 2 bulan lalu. Semua ini jatuh ke mata Mo Tianyi. Tanpa sadar, Mo Tianyi tiba-tiba menjadi tertarik pada pemuda berambut biru. Wei Yunqi, pergilah menguji anak berambut biru itu. Mo Tianyi memberi tahu seorang murid inti di belakang. Wei Yunqi merasa dicintai. Meskipun dia memiliki kultivasi puncak True Human Rank, dia hanya menempati peringkat ke-9 dari murid-murid klan Surgawi Yuan. Mo Tianyi adalah legenda di benua utara dan murid dari penguasa. Bagi Wu Yunwi, dia sangat jauh. Segera, Wei Yunqi berjalan menuju pesta Canopy Great Country. Murid inti dari klan Yuan Surgawi. Ekspresi Pangeran Jin dan teman-temannya berubah. 10 klan besar adalah eksistensi yang bahkan harus dijunjung oleh 3 negara besar. Hehe, saya mendengar bahwa saudara Zhao Feng sedikit misterius dan yang ini ingin menantangnya. Wei Yunqi berkata dengan hormat. Alis Zhao Feng berkerut. Dia tidak terlalu menyukai tantangan ini tanpa alasan. Pramuka lain. Dia perlahan berdiri dan memutuskan untuk berolahraga kali ini. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat memindai Wei Yunqi dan memperkirakan kekuatannya. Kultivasi orang ini setara dengan Pangeran Jin tetapi tidak memiliki garis keturunan. Mungkin keahliannya begitu kekuatan keseluruhannya harus dekat dengan Pangeran Jin. Mereka yang berkultivasi di bawah True Mystic Rank bisa dikalahkan oleh Zhao Feng di satu mata. Yah, aku akan menggunakannya untuk menguji penggabungan Mystic Flower Treasure Bible dan Lightning Inheritance serta hal-hal lain. Zhao Feng berdiri. Pada saat ini banyak jenius top termasuk Putri Linyu, Xin Wuheng, Chang Yuyue, Mo Tianyi dan rekan-rekannya melihat-lihat. Usia dan kultivasi Brother Zhao lebih rendah dari saya. Saya akan membiarkan Anda memiliki 10 gerakan. Wei Yunqi berkata sambil tersenyum. Dia tidak mengenal Zhao Feng dan karena dia lebih tua, lebih berpengalaman dan memiliki kultivasi yang lebih tinggi, biarkan Zhao Feng memiliki keuntungan. Tentu, Zhao Feng tidak setuju. Qiyu. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Feng melintas dari tempat aslinya. Tidak baik. Wei Yunqi hanya merasakan matanya kabur dan sensasi mati rasa datang dari sisinya. Dia secara naluriah mengedarkan ki roh sejatinya dan mengirim gelombang roh sejati ke sekelilingnya untuk mendorong kembali apapun dalam radius tertentu. Bam! Sosok yang dibalut kilat di belakang Wei Yunqi terlempar ke belakang. Keterampilan gerakan bocah ini aneh. Dia menghela nafas dan menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia seharusnya tidak meremehkan lawannya. Wei Yunqi tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya sedang menatap tempat di atasnya dengan mata terbelalak. Langkah petir teleportasi. Sosok hantu sepertinya muncul entah dari mana di atas kepala Wei Yunqi. Apa? Wei Yunqi merasakan sensasi mati rasa dari kepalanya dan sudut matanya bahkan melihat kaki yang tertutup petir. Merusak. Dengan tergesa-gesa dia meraung dan membentuk cakar yang menyerang Zhao Feng tetapi tidak mengenai apapun saat sosok itu menghilang. Langkah petir teleportasi. Sosok berambut biru dalam kilat muncul di belakangnya. Selanjutnya, pemuda itu tepat di belakangnya. Rantai petir. Pemuda berambut biru itu tepat di belakangnya dan rantai ibu jari petir melilit Wei Yunqi. Otot Wei Yunqi bergetar dan tidak memiliki perlawanan setelah terbungkus oleh lapisan petir. Celepuk. Sesaat kemudian, tubuh Wei Yunqi menghitam dan dia jatuh ke tanah sambil merokok. Lebih-lebih lagi, pemuda berambut biru memiliki senyum aneh di wajahnya yang membuat orang lain di dekatnya kedinginan. Wei Yunqi yang berada di puncak True Human Rank dipermainkan oleh bocah ini. Kecepatan yang mengerikan. Dia menggabungkan esensi petir dan lebih banyak hal. Di sisi Canopy Great Country Pangeran Jin memiliki mulut menganga dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Kekuatan Wei Yunqi tidak jauh dariku. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan Zhao Feng ini? Kenyataannya, Zhao Feng tidak menyembunyikan banyak kekuatan dalam pertempuran sebelumnya tetapi dia telah berkultivasi sepanjang jalan dan meningkat. Begitu, Mo Tianyi mengambil kembali pandangannya dan setelah melihat tampilan Zhao Feng, kehilangan minat padanya.
5 keajaiban luar biasa. Gerakan hantu Zhao Feng dan keterampilan petir membuat para jenius lainnya mendecakkan lidah mereka dan bahkan beberapa pemimpin waspada. Meskipun Wei Yunqi menduduki peringkat ke-9 di klan Yuan Surgawi, dia akan menjadi yang pertama atau kedua di negara dan kekuatan kuat lainnya. Seorang elit seperti ini telah dipukuli dengan santai oleh Zhao Feng. Dalam proses mengalahkan Wei Yunqi, Zhao Feng tidak menggunakan tangannya. Dia telah mencapai tingkat penguasaan petir yang mendalam. Ini karena dengan penggabungan Mystic Flower Treasure Bible ke dalam Lightning Inheritance, semua skill menjadi lebih praktis. Dia tidak hanya berspesialisasi dalam keterampilan garis keturunan mata. Ini berarti dia jauh lebih merepotkan. Ekspresi Putri Linyu menjadi serius. Dia akhirnya menyadari bahwa bintang terkuat dari Canopy Great Country bukanlah Pangeran Jin atau Tian Yunzi, tetapi pemuda berambut biru yang sedalam Xin Wuheng. Sisi klan Yuan Surgawi. Kakak senior Mo, bocah itu cukup menarik. Kekuatannya mungkin mendekati Xin Wuheng atau Xia Xianxiang. Seorang pria berwajah kuning True Mystic Rank berkata dengan sungguh-sungguh. Pria berwajah kuning itu menduduki peringkat kedua di klan Yuan Surgawi, tepat di bawah Mo Tianyi. Saat itu dia telah memeriksa pertarungan Zhao Feng dan Wei Yunqi dan merasa terkejut. Zhao Feng baru saja bermain-main dan menggunakan gerakan dan kilat, mengalahkan Wei Yunqi bahkan tanpa menggunakan tangannya. Secara kebetulan, dia mengenal Wei Yunqi dengan baik dan tahu gaya bertarung yang terakhir. Kecuali lawan memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak akan kalah begitu cepat. Zhao Feng ini masih muda dan jauh dari Xia Xianxiang dan Xin Wuheng, mungkin setingkat Putri Linyu. Jika dia hanya menggunakan gerakan di Secret True Dragon Gathering, dia akan mati dengan kematian yang buruk. Dengan kekuatannya, dia harus bergantung pada keberuntungan untuk mencapai 50 besar. Mo Tianyi menggelengkan kepalanya pelan saat kekek muncul di mulutnya. Mengesampingkan Zhao Feng, bahkan Xia Xianxiang, Xin Wuheng dan keajaiban lainnya dikalahkan olehnya. Mo Tianyi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memiliki perasaan menyendiri saat dia mengamati para jenius yang hadir. Pria berwajah kuning itu sedikit terkejut lalu tertawa. Itu benar, saudara Mo sudah menjadi yang teratas di benua utara. Level mata Mo Tianyi telah melampaui level mereka. Bagaimanapun, dia sudah berada di puncak. Lawan sejatiku adalah Yu Tianhao, Tante Lanyu, dan para jenius luar biasa lainnya. Mata Mo Tianyi sepertinya dipenuhi dengan cahaya ilahi dan ekspresi kegembiraan dan niat bertarung yang langka bisa terlihat. Kakak laki-laki sedang berbicara tentang 5 keajaiban luar biasa dari benua bunga hijau. Pria berwajah kuning dan beberapa orang di dekatnya semua mengambil napas dingin. 5 keajaiban yang luar biasa. Hati para murid inti dari klan Yuan Surgawi terguncang memandang ke arah Mo Tianyi dengan lebih hormat dan kekaguman. Pada titik waktu ini, meskipun Mo Tianyi tepat di depan mereka, dia memberi mereka perasaan yang jauh. 5 keajaiban luar biasa adalah 5 legenda di puncak benua bunga hijau, masing-masing dari mereka adalah anak-anak surga. Para ahli dalam ramalan telah meramalkan bahwa 5 keajaiban luar biasa memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa. 5 keajaiban yang luar biasa adalah benua tengah, Yu Tianhao, benua timur, Tante Lanyu, benua utara, Dewi Wei, benua selatan Taiyun dan benua barat Si Chengtian. Para murid klan Yuan Surgawi telah mendengar tentang mereka sebelumnya. Saat menyebutkan 5 ini, hati semua orang melonjak. Seberapa kuat keajaiban yang luar biasa ini? Zhao Yufei sedikit penasaran. Sangat kuat. Begitu kuat sehingga 99% jenius di benua utara bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari mereka. Terutama nomor 1 dari pertemuan naga sejati suci terakhir, Yu Tianhao. Mo Tianyi menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya yang sedikit gemetar. Pikirannya masih memutar ulang pemandangan dari pertemuan naga sejati suci terakhir. Pria berwajah kuning itu tidak berbicara. Dia juga berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci terakhir. Saat itu hanya 3 dari 5 jenius luar biasa yang muncul dan dia dan Mo Tianyi benar-benar hancur. Kakak senior Mo, saat itu kamu bukan murid kepala dan setelah 10 tahun, kekuatanmu meningkat secara signifikan. Anda setidaknya akan masuk 10 besar kali ini dan memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya dengan keajaiban lainnya ini. Pria berwajah kuning itu tersenyum dan berkata. Saat itu masih hujan dan para jenius dari stand bintang utara telah berhenti berdebat. Kepramukaan, di seluruh jenius benua utara telah selesai. Semua jenius mendiskusikan situasi di seluruh benua. 5 keajaiban luar biasa. Zhao Feng mendengar beberapa obrolan di dekatnya. Bahkan Pangeran Jin, Jiang Sanfeng dan rekan-rekannya menyebutkan 5 hal ini dari waktu ke waktu. Waktu berlalu perlahan dan hari koneksi aliansi area suci semakin dekat. Pada hari ini, rasa dingin yang tiba-tiba mulai muncul yang membuat banyak orang mengobrol. Kedinginan yang kuat. Zhao Feng merasakan aliran dingin dan mau tidak mau mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu dengan mata kirinya.
Gelombang dingin yang tak terlihat menghancurkan seperti gunung. Stand Bintang Utara. Beberapa True Lord Ranks dan bahkan setengah langkah Origin Core Realms merasakan ini dan berdiri. Siu. Cahaya biru es melintas di udara. Melihat dari jauh sepertinya balok es yang menghantam ke arah Stand Bintang Utara. Cahaya biru itu bahkan hampir 10 kali lebih cepat daripada sedan naga darah tombak emas dari agama darah besi. Dalam sekejap mata, cahaya biru yang menahan selusin sosok mendarat di Stand Bintang Utara. Rasa dingin yang mengerikan menyebar kemana-mana. Darah banyak jenius yang hadir hampir sepenuhnya membeku dan banyak orang berseru tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Saat itu juga sisa hujan di Northern Star Stand membeku menjadi es. Seluruh darah Zhao Feng dan Qiro sejati tampak membeku. Anggota tubuhnya kaku dan rasa dingin menyentuh tulangnya. Untungnya darah biru samar di dalam tubuhnya sepertinya menyukai ini dan mulai berinteraksi dengan rasa dingin itu. Hehe, sepertinya tidak banyak jenius di benua utara yang benar-benar jenius. Suara wanita yang renyah terdengar dari tempat cahaya biru itu berada. Ketika cahaya biru memudar, selusin sosok muncul, kebanyakan dari mereka laki-laki dan perempuan muda. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang memegang tongkat es dengan mahkota. Dia tampak seperti Dewi Salju dan es yang turun dari langit. Staf es dengan lembut mengetuk dan rasa dingin memudar. True Lord Ranks semua menghela nafas. Salam penguasa. Yang ini menyapa Ratu Es. Klan Yuan Surgawi dan 3 pangkat Tuan sejati negara besar semuanya membungkuk untuk menghormati. Kemanapun Ratu Es Salju pergi, segala sesuatu dalam radius 10 mil akan membeku. Ini hanya rasa dingin yang dia bawa kemana dia pergi. Jika Ratu Es ini benar-benar ingin menyerang seluruh Stand Bintang Utara akan langsung dibekukan. Terlepas dari Wakil Patriark dan beberapa setengah langkah Origin Core Realms, tidak ada yang bisa melarikan diri. Zhao Feng menarik napas dingin. Dia memiliki penglihatan yang lebih baik dan melihat lebih jelas. Ratu Es tidak sengaja melepaskan rasa dingin tetapi telah mengubah seluruh Star Stand Utara menjadi es. Semuanya tolong bangkit. Ratu Es dengan samar melambaikan tangannya dan hanya menanggapi para tetua klan Yuan Surgawi, klan asal 10.000, klan 10.000 pedang dan beberapa lainnya. Yang membuat orang lain penasaran adalah bahwa Ratu Es bahkan berbicara 1 atau 2 kalimat dengan Timo yang berambut darah. Timo yang berambut darah sepertinya mengenal Ratu Es ini. Jadi, Ratu Es ini adalah penguasa alam inti asal yang legendaris. Bei Moi di sudut merasa sulit bernapas. Darah di seluruh tubuhnya dan Qiro sejati telah membeku, dan kehilangan indera di anggota tubuhnya. Tuan sejati Tiek Xiao, yang telah memerintah negara kuat naga besi dan 13 negara memiliki keterkejutan dan rasa hormat tertulis di matanya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk naik dan menyapanya. Ratu Es Mistik adalah penguasa dari utara yang ekstrim. Mereka sudah memiliki susunan teleportasi, mengapa mereka harus datang ke sini? Itu benar, mengapa orang-orang dari Istana Es Mistik perlu datang ke sini? Setelah kekacauan, orang-orang mulai berdiskusi secara pribadi. Istana Es Mistik sama dengan klan Yuan Surgawi, salah satu dari 10 klan besar. Kekuatan ini berada di ujung utara dan dianggap sebagai salah satu anggota benua utara. Namun, selama beberapa tahun terakhir Istana Es Mistik jarang berinteraksi dengan kekuatan lain dan hanya tinggal di tempat mereka sendiri. Kali ini mereka datang ke Stand Bintang Utara sebagai gantinya. Istana Es Mistik memiliki jumlah rekomendasi yang sama dengan klan Yuan Surgawi, total 10. Dari 10 peserta, perempuan mengambil bagian paling banyak sementara hanya ada beberapa laki-laki. Murid kepala Istana Es Mistik adalah kecantikan dingin yang kulitnya seperti terbuat dari salju. Dia telah mencapai tingkat dingin yang sempurna yang menyentuh tulang. Dewi Bingwei. Mo Tianyi berbicara perlahan. Salah satu dari 5 keajaiban yang luar biasa, Dewi Bingwei. Hati para jenius bergetar ketika mereka memeriksa kecantikan yang dingin ini. Dewi Bingwei berdiri di tempat yang sama dan rasa dingin setengah transparan beredar di sekelilingnya yang membuat 2 murid True Mystic Rank di sebelahnya takut untuk mendekat. Mata dingin Dewi Bingwei tiba-tiba mengamati para jenius yang hadir. Pada saat itu setiap jenius merasa hati mereka menjadi dingin dan tidak bisa mengatakan satu hal. Qiro sejati mereka juga tampaknya membeku. Gadis yang menakutkan. Bahkan puncak True Mystic Ranks dari generasi yang lebih tua merasakan kedinginan. Semua orang di bawah True Lord Rank ditekan oleh Dewi Bingwei. Bahkan Mo Tianyi menggertakkan giginya saat ini, menghalangi rasa dingin itu. Xia Xianxiang dan Xin Wuheng bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung dan hanya bisa melihatnya dari jauh. 5 keajaiban yang luar biasa terlalu kuat, bagaimana ini bisa menjadi kekuatan seorang junior? Zhao Feng hanya merasakan tekanan dari True Lord Ranks ini dan jelas tidak bisa menerimanya secara langsung. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Timo kepadanya.
Timo bahkan tidak berpikir dia masuk 10 besar. Masuk ke 100 besar sudah merupakan pencapaian dan 50 besar cukup bagus. 20 teratas hampir tidak mungkin dan untuk 10 besar atau pertama. Itu akan menjadi konyol. Dewi Bingwei hanya memindai seluruh area dan tidak mengatakan apa-apa. Bingwei, bagaimana? Ratu Es Mistik tersenyum dan berkata, tidak ada yang cocok denganku. Di semua benua satu-satunya lawan saya adalah Yu Tianhao. Dewi Bingwei mengambil kembali tatapannya, sedikit kecewa. Jika dia tahu ini, dia tidak akan datang ke stand Bintang Utara. Kemunculan kembali mata dewa. Kekuatan mengerikan dari keajaiban luar biasa membuat hati para jenius lain dari benua utara bergetar. Mereka bahkan tidak bisa memblokir erosi dingin. Hanya Motianyi yang hampir tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, gelombang muncul di benak orang-orang yang hadir. Keinginan mereka untuk bertarung dan kepercayaan diri telah sangat terkoyak. Kenyataannya, para jenius seperti Motianyi, Xia Xianxiang, Xin Wuheng, Chang Yuyue, Zhao Feng dan kawan-kawan semuanya telah melampaui jumlah keajaiban di era sebelumnya. Ini berarti bahwa generasi Motianyi tidak lemah, itu telah melampaui generasi lainnya. Namun, mereka dianggap beruntung dan sial pada saat bersamaan. Karena inilah benua bunga hijau memiliki peluang tertinggi untuk terhubung dengan warisan-warisan surga. Biasanya peluangnya tidak setinggi ini. Biasanya hanya akan ada satu jenius yang luar biasa dari setiap jenius seperti Sword Saint Ye Wuxi, Triai Sky Sovereign, Scarlet Moon Patriarch. Namun, generasi ini memiliki 5 jenius yang luar biasa. Mata Timo memancarkan kekhawatiran dan harapan. Seorang jenius yang luar biasa bisa menghancurkan beberapa generasi dan generasi ini ada 5. Terutama keajaiban top Yu Tianhao, dia dikatakan telah melampaui Sword Saint Ye Wuxi dan melampaui puluhan generasi. Dia baru saja menggunakan teknik khusus untuk menggabungkan roh sejatinya ke udara, seperti energi mental. Mereka yang melihatnya akan merasakan aura dan dengan menggunakan kontak energi mental, menilai kekuatan mereka. Zhao Feng menganalisis setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Melalui teknik itu, kesimpulan Dewi Bingwei adalah bahwa tidak ada seorang pun di sini yang cocok dengannya. Benturan aura energi mental membuktikan hal ini. Zhao Feng, Xin Wuheng, Putri Linyu, Pangeran Jin, Chang Yuyue dan kawan-kawan semuanya benar-benar dikalahkan. Jika itu adalah Zhao Feng, dia tidak perlu begitu merepotkan. Dengan satu pemindaian mata spiritual Tuhannya, dia bisa melihat semua orang di bawah kekuatan Origin Core Realm termasuk kekuatan garis keturunan mereka. Namun, Zhao Feng tidak berani melakukan ini kecuali dia juga memiliki kekuatan, keajaiban yang luar biasa, seperti Dewi Bingwei. Tahap akhir dari True Mystic Rank dengan garis keturunan yang kuat dan keterampilan murni, melampaui setiap jenius di sini, termasuk aku. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menganalisis kekuatan Dewi Bingwei. Pertama adalah budidaya. Dewi Bingwei berada pada tahap akhir dari True Mystic Rank dan mendekati tahap puncak, melampaui semua junior di sini. Garis keturunannya juga tingkat atas, hanya lebih kuat dari Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai. Dalam hal keterampilan murni, hanya Motianyi yang dekat dengannya. Bagaimanapun, keduanya adalah murid kepala dari 2 dari 10 klan besar. Para murid kepala Istana Es Mistik selalu sangat kuat karena Istana Es Mistik memiliki salah satu dari 4 warisan Es Mistik dan dapat membukanya setiap puluhan tahun sekali. Rupanya, Dewi Bingwei menerima inti dari beberapa warisan dari warisan Es Mistik. Jiang Sanfeng berkata dengan iri. Zhao Feng juga telah mendengar tentang ini. Meskipun dia telah menerima warisan teratas dari warisan Kres Mengambang dan beberapa perbendaharaan bulan air, itu tidak seberapa dibandingkan dengan warisan Es Mistik yang merupakan salah satu dari 4 warisan besar. Mereka yang diberi gelar keajaiban luar biasa memiliki keberuntungan 10 kali lebih baik daripada Zhao Feng. Meskipun aku mungkin tidak mencapai puncak dari pertemuan naga sejati suci ini, hidup di era ini adalah keberuntungan. Lebih penting lagi, warisan akan terhubung kali ini. Keadaan hati Zhao Feng menjadi tenang saat ekspresinya kembali tanpa emosi. Dia segera menutup matanya sekali lagi dan mulai memasuki pemahaman dengan tenang. Timo melihat perubahan hati Zhao Feng dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kondisi hati Zhao Feng cukup bagus. Karena penampilan Dewi Bingwei, para jenius yang hadir mengalami perubahan emosi dan marah, tidak mau atau sedih. Namun, pikiran Zhao Feng baik-baik saja dan menerima kenyataan ini saat ia menjadi normal sekali lagi. Pada saat yang sama, pihak 10.000 asal klan. Jika saya bermain penuh, kemungkinan saya mendapatkan nomor 1 sangat kecil. Era ini penuh dengan harapan. Wajah normal Xin Wuheng tenang. Keadaan hatinya tidak pernah bergerak. Seolah-olah dia telah menyaksikan naik turunnya kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Xin Wuheng juga menutup matanya dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Waktu berlalu perlahan. Semua jenius di stand Bintang Utara terdiam.
Mereka semua menunggu. 3 hari kemudian, cahaya putih bersinar muncul di stand bintang utara. Pada awalnya cahaya putih sedikit redup tetapi mulai bersinar lebih terang dan lebih terang. Pada saat tertentu, Weng, gerbang batu hitam murni kuno di tengah stand bintang utara menjadi diselimuti cahaya putih. Stand bintang utara dibuka, pengumpulan naga sejati suci akan dimulai. Semuanya, mari kita pimpin era yang hebat ini. Sorak-sorai muncul di stand bintang utara. Ada beberapa ratus jenius di seluruh benua utara yang hadir dan kebanyakan dari mereka berpartisipasi dalam naga sejati suci untuk pertama kalinya. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan keberanian. Mungkin tidak semua orang bisa mencapai 10 atau 100 teratas tetapi bagi sebagian besar jenius yang hadir, hanya untuk dapat bersaing dengan keajaiban benua lain dan memamerkan keterampilan mereka di panggung dunia adalah sesuatu yang harus mati tanpa penyesalan. Weng. Gerbang batu hitam murni kuno memancarkan cahaya yang lebih terang dan cahaya putih yang bersinar akhirnya menyelimuti seluruh Star Stand, seolah menyambut generasi ini. Semuanya, pertemuan naga sejati suci akan dimulai setelah kalian memasuki gerbang batu dan kalian akan dapat memasuki arena kuno. Sebuah suara keras terdengar dari dalam gerbang batu. Suara itu sepertinya terdengar di langit dan bumi. Seolah-olah itu datang dari dimensi lain. Ayo pergi. Ratu Es Mistik melambaikan tangannya dan perwakilan dari Istana Es Mistik memasuki gerbang batu yang bersinar. Sua, begitu sosok-sosok ini menyentuh gerbang, mereka akan menghilang. Weng, cahaya putih yang bersinar di stand bintang utara menjadi semakin terang. Ini adalah, semua orang menemukan bahwa garis arai telah muncul di bawah kaki mereka. Huang, Weng, seluruh stand bintang utara bergetar dan menembakkan cahaya putih ke langit. Apa-apaan ini? Mereka yang belum memasuki gerbang termasuk Ratu Es Mistik, para tetua dari klan Yuan Surgawi dan Timo merasakan hati mereka bergetar. Pada saat itu, semburan cahaya putih membentuk sosok naga. Tepat pada saat itu, seekor naga muncul di benua timur, tengah, selatan, utara dan barat. 5 naga bersinar berinteraksi dan melolong satu sama lain di langit benua bunga hijau. Namun, karena benua terlalu besar, orang-orang di stand bintang utara seperti setitik debu dan tidak dapat melihat seluruh situasi tetapi sosok naga itu sendiri mengguncang hati semua orang. Ini adalah berkat naga yang jenius. Tuhanku, berkat naga yang sangat jenius. Hanya di era Sword Saint Ye Wuxi dan Scarlet Moon Patriarch ada Dragon Blessing. Stand bintang 5 pecah menjadi kekacauan. Jika stand bintang utara sudah memiliki satu berkat naga, maka benua lain setidaknya akan memiliki jumlah yang sama. Seru Timo. Dia mulai menyadari bahwa generasi ini jauh berbeda dari sebelumnya. Menurut perhitungannya, pada generasi ini 5 keajaiban luar biasa, terutama Yu Tianhao telah menyusul puluhan generasi terakhir dan memiliki berkat naga yang kuat. Tebakan Timo tidak salah. Berkat naga dari benua tengah adalah yang terbesar dan paling cemerlang dari semuanya. Itu melesat ke langit dan memberi perasaan bahwa itu adalah penguasa. Apa alasan di balik berkah naga? Zhao Feng dengan penasaran membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat ke langit. Setelah mata spiritual Tuhannya terbuka penuh, dia akan memasuki tingkat mistik. Kesadaran energi mentalnya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan terbang ke langit, bahkan melebihi 5 Dragon Blessing. Kanopi negara besar, di menara 6 sisi yang gelap gulita di pegunungan. Ini adalah menara ilahi 6 penyihir yang legendaris. Ada total 49 lantai di Six Warlock Divine Tower dan angka-angka bisa dilihat di dalamnya. Di depan adalah seorang tetua kuno mengenakan jubah hitam dengan setengah wajahnya tertutup. Orang hanya bisa melihat sepasang matanya. Itu seluas bintang-bintang dan memiliki kebijaksanaan kuno untuk itu. 36 imam duduk di belakang sesepuh misterius dan gumpalan cahaya perak bergabung ke langit. Weng, pada saat ini sebuah layar muncul di atas menara 6 warlock dan memancarkan warna perak. 5 berkah naga di benua utara, timur, selatan, barat dan tengah bisa dilihat. Miau, panggilan kucing mencapai langit. Seekor kucing hitam perak seukuran 2 telapak tangan muncul di bahu sesepuh misterius itu. Kucing hitam perak ini memiliki sikap malas dan menyipitkan matanya saat menatap ke langit. Itu mengangkat cakarnya dan membalik 5 koin perunggu. Sage, apakah 5 Dragon Blessing mewakili 5 keajaiban yang luar biasa? Seorang pendeta wanita yang menakjubkan seperti bulan bertanya dengan hormat. Tidak semuanya. 5 berkah naga tidak hanya mewakili 5 keajaiban yang luar biasa. Ini mewakili berkat gabungan dari benua. Tentu saja, 5 keajaiban luar biasa memimpin era ini dan memang bisa membentuk 5 Dragon Blessing. Sage tersenyum dan berkata, mata kebijaksanaannya masih menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri peluang warisan-warisan surga yang terhubung ke benua ini telah meningkat menjadi 20% tetapi masa depan masih penuh kemungkinan, mendorong era ini ke yang tidak diketahui. Lihat,
Apa itu? Ya Tuhan! Para priest tiba-tiba berteriak. Mata kucing hitam perak itu juga melotot saat menatap layar seperti tercekik. Di atas 5 berkat naga, mata surga muncul. Mata surga, melihat ke bawah dengan dingin dari langit ke-5 berkat naga yang menderu. Para priest of the Six Warlock Tower tercengang oleh pemandangan itu. Namun, mata surga hanya muncul untuk 1 atau 2 napas sebelum memudar, seolah-olah itu hanya ilusi. Arena kuno, Eye of Heaven tampak seperti ilusi karena dengan dingin memindai 5 berkat naga. 5 berkah naga sangat besar dan bertarung satu sama lain, tidak ada yang merasakan apa yang ada di atas mereka. Mungkin mata surga itu memiliki kekuatan untuk mengamati bumi tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan 5 berkat naga. Sage, apa itu tadi? Priestess yang murni dan suci berseru dan para priest di belakang juga penasaran. Orang harus tahu bahwa 5 berkah naga berarti 5 jenius yang luar biasa. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk melampaui para jenius dari beberapa generasi. Mata surga itu saat itu telah melampaui 5 berkah naga dan memiliki perasaan bahwa itu melampaui 5 berkah naga. Itu dimulai 2 tahun lalu. Sosok tua Sage berada di puncak menara dan suaranya mantap. Mata kunonya menyala secara misterius. Mungkinkah benua ini telah melahirkan keajaiban yang melampaui 5 keajaiban yang luar biasa? Para priest semuanya tidak percaya. Jika itu benar, maka pemilik mata surga akan terlalu menakutkan. Hehe, kamu melihat bahwa mata surga tidak berinteraksi dengan 5 berkat naga. Ini berarti bahwa itu belum mencapai tingkat di mana ia dapat mengancam 5 keajaiban yang luar biasa, jadi bagaimana itu bisa di atas mereka? Sang Sage tersenyum. Lalu apa maksud dari adegan itu? Priestess murni tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia masih terkejut sejak saat itu. Sage menutup matanya dengan lelah dan tidak berbicara lagi. Stand bintang utara. Berkah naga yang sangat besar meledak ke langit dan bersinar dengan cemerlang. Arai misterius dan kompleks muncul di bawah kaki orang-orang. Weng! Seluruh stand bintang utara bersenandung dan menyala secara maksimal. Detik berikutnya, sua, sosok bisa dilihat dengan mata terbuka menghilang saat cahaya putih melintas di tempatnya. Zhao Feng juga diambil oleh cahaya putih dan menghilang. 1 atau 2 napas kemudian, seluruh stand bintang utara mati sunyi dan tidak ada yang tersisa. Setelah berputar dan kehilangan keseimbangan, kaki Zhao Feng mendarat di tanah. Sua, sekitar waktu yang sama kilatan cahaya putih muncul dari mana sosok-sosok melangkah keluar. Celepuk, para pemula yang tidak berpengalaman itu panik dan jatuh ke tanah. Tuanku, jadi, ini arena kuno. Seruan terdengar di seluruh area. Mata Zhao Feng mengamati tempat itu dan hatinya bergetar. Ini adalah arena kuno yang sangat besar dan setiap batu dan bata mengandung kekunoan di dalamnya dan memancarkan aura tua yang misterius, seolah-olah itu milik era kuno. Lantai zaman kuno terbuat dari bahan hijau perak langka dan misterius yang bukan logam atau batu tapi kekerasannya sebanding dengan senjata kelas spiritual normal. Seluruh arena kuno lebarnya 100 mil dan mengarah ke langit dan awan. Arena kuno dikelilingi gunung yang masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir dan patung-patung batu ditumpuk di sisi gunung. Patung-patung batu ini tingginya berkisar dari puluhan meter hingga ratusan meter. 10 tertinggi bahkan hampir 1000 yard. Setiap patung itu garang dan hidup. Mereka terbuat dari berbagai bentuk seperti binatang, manusia dan sepertinya mengandung kekuatan suci yang membuat seseorang menghormatinya. 10 patung tertinggi tampaknya setara dengan langit dan bumi dan masing-masing memiliki ekspresi mereka sendiri, apakah mereka tanpa emosi, dominan, atau tersenyum jahat. Puluhan ribu patung batu menciptakan pegunungan yang mengelilingi arena kuno. Adegan yang kuat ini mengguncang hati banyak orang. Seolah-olah iblis dan dewa sedang menonton setiap aksi di arena ini, memberikan kesan khusyuk dan bersejarah. Tidak ada orang yang hidup saat ini yang dapat membuat pekerjaan yang luar biasa seperti itu. Zhao Feng kewalahan. Pegunungan, patung batu mengelilingi arena dan seolah melanjutkan legenda zaman kuno. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tiba-tiba melompat dan merasakan bahwa patung-patung batu ini tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri dan dipenuhi dengan kekuatan misterius. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Patung-patung batu ini pasti sudah mati. Arena kuno berasal dari zaman kuno dan sejarahnya dimulai dengan benua ini. Bahkan 10 klan besar tidak dapat melacak akarnya. Timo berdiri di samping Zhao Feng dan Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sue dengan cepat berkumpul. Hanya dalam rentang waktu 10 napas, ribuan sosok telah muncul. Jenius dari setiap benua telah memasuki arena kuno pada saat yang sama dan berkumpul kembali dengan kelompok mereka setelah keterkejutan. Benua Tengah, Benua Utara, Benua Timur, Benua Selatan, Benua Barat. 5 benua diteleportasi ke 5 wilayah berbeda. Di atas arena kuno ada panggung emas mengambang dengan lebar sekitar 10 hingga 20 yard.
Dibandingkan dengan arena kuno yang sangat besar, panggung itu seperti sebuah titik. Sua, 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 beberapa sosok berpakaian aneh tiba-tiba muncul di panggung emas. Kesamaan di antara mereka adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap tindakan tampaknya selaras dengan surga bumi Yuan Qi. Itu orang-orang dari Aliansi Suci. Hakim dari pertemuan naga sejati suci selalu dari Aliansi Suci. Pembicaraan di bawah menjadi sunyi karena semua sosok di panggung emas telah melampaui peringkat Tuan Sejati, memasuki alam inti asal. Zhao Feng bahkan melihat seorang pemuda berjubah mistik dengan aura kebenaran. Itu adalah mistik Sword Sovereign dari Rising Dragon Auction. Segera, sebanyak 9 Origin Core Realm muncul di panggung emas, membuat hati para jenius di bawah melompat. Di masa lalu biasanya hanya ada 2 atau 3 Origin Core Realm yang memegang benteng. Tapi sekarang baru saja dimulai dan ada 9. Bahkan wakil penguasa istana dari Aliansi Suci ada di sini. Para ahli dari masing-masing benua berdiskusi. Wakil Palace Lord duduk di tengah dan merupakan sosok besar dengan kulit perunggu. Matanya oranye dan rambutnya ungu hitam, seperti nyala api. Bagian yang paling menarik perhatian adalah pisau besar di hitamnya. Itu brutal dan panjangnya 2 yard dengan celah di dalamnya. Pria besar berkulit perunggu itu duduk di tengah panggung emas, seolah-olah menekan hantu dan iblis di sini. 2 Origin Core Realm di sebelahnya memiliki ekspresi hormat dan setiap Origin Core Realm yang muncul akan tunduk padanya dengan hormat. Yang ini menyapa penguasa-penguasa pedang dominan. Ratu Es Mistik dari Istana Es Mistik dengan hormat membungkuk kepada wakil Tuan Istana. Raksasa berkulit perunggu itu dengan samar menganggukkan kepalanya lalu pergi untuk berbicara dengan penguasa alam inti asal lainnya. Wakil Palace Lord ini memiliki aura yang menakutkan. Zhao Feng tidak berani menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mengintai siapapun di alam inti asal, terutama raksasa yang tak terukur. Menurut apa yang dia ketahui, Origin Core Realm juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti True Spirit Realm. 3 surga dari alam roh sejati adalah pangkat manusia sejati, pangkat mistik sejati, pangkat Tuan sejati. Dari ketiga peringkat ini, semuanya masih dianggap sebagai alam roh sejati. Origin Core Realm dibagi menjadi Small Origin Core dan Great Origin Core. Wakil Patriark, kelompok macam apa aliansi suci itu? Mengapa ada begitu banyak Origin Core Realm Sovereign? Bukankah ini berarti 10 klan besar harus mematuhi mereka? Zhao Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Feng, tidak banyak gunanya bagimu untuk mengetahui levelmu. Sederhananya, itu adalah grup yang terdiri dari anggota di Origin Core Realm yang menjaga perdamaian di seluruh benua. Anggota termasuk penguasa 10 klan besar dan mereka sendiri. Timo yang diwarnai rambut darah menjelaskan. Zhao Feng terkejut bahwa benua itu memiliki organisasi yang begitu besar. Anggota aliansi suci terdiri dari banyak penguasa dari 10 klan besar. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh para anggota stabil dan sulit untuk satu pendapat mempengaruhi seluruh benua. Jika tidak ada aliansi suci, 10 klan besar akan kesulitan untuk bekerja sama dan menghancurkan agama iblis bulan merah. Pendukung lelang naga meningkat adalah aliansi suci ini. Timo menambahkan, tidak heran. Zhao Feng tampaknya mengerti. Meskipun benua ini besar, nasibnya ditentukan oleh kelompok ini. Pengumpulan naga sejati suci akan secara resmi dimulai dalam 3 hari. Sebuah suara keras bergema di seluruh arena kuno. 3 hari berikutnya adalah untuk persiapan. Setiap jenius dari setiap faksi perlu mengajukan True Dragon Token yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi. Saat ini, mereka juga akan mempelajari aturan dari pertemuan naga sejati suci. Sehari kemudian, para jenius Canopy Great Country pergi untuk mengambil True Dragon Token mereka sendiri. Melihat itu Zhao Feng melihat bahwa dia putih bersih seperti kebanyakan orang lain seperti Xin Wuheng, Zhao Yufei, Bei Moi dan teman-temannya. Tentu saja, sejumlah kecil lainnya memiliki warna yang berbeda. Misalnya, Jiang Sanfeng, tokennya adalah perunggu karena dia mencapai 300 teratas terakhir kali. Token Pangeran Jin memancarkan perak dan memiliki garis naga sedangkan token Mo Tianyi adalah perak murni dengan simbol naga yang lebih cerah. Zhao Feng kemudian memeriksa Dewi Bingwei. Token naga sejati miliknya bersinar emas dan naga itu bahkan tampak bergerak sementara itu meraung pelan seperti naga sejati, membuat token naga sejati milik orang lain bergetar. Semua orang berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci yang sama tetapi mengapa perlakuan kita berbeda? Banyak jenius mengerang. Pertempuran 5 zona. Titik awal setiap orang yang berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci berbeda, membuktikan bahwa tidak ada yang adil. Menurut inspeksi Zhao Feng, token naga sejati dibagi menjadi beberapa tingkatan. Token naga sejati putih sebagian besar jenius memiliki yang ini. Perunggu sejumlah kecil jenius memiliki ini. Mereka telah mencapai beberapa ratus teratas di generasi terakhir. Perak mencapai 100 teratas terakhir kali. Dari perak berkilauan hingga perak murni.
Emas mencapai setidaknya 20 teratas terakhir kali. Semua 5 keajaiban luar biasa, terlepas dari apakah mereka telah memasuki pertemuan naga sejati suci sebelumnya atau tidak, memiliki token emas yang bersinar. Zhao Feng sama seperti kebanyakan orang lain token naga sejati putih. Pengumpulan naga sejati suci berbeda dari kompetisi lainnya. Peringkat akhir tergantung pada berkah naga token naga sejati. Jika seseorang menang, mereka dapat mencuri sebagian dari berkah lawan dan mereka yang kalah akan kehilangan sebagian dari berkah jenius mereka. Jiang Sanfeng menjelaskan dengan nada rendah. Setelah memahami aturannya, banyak orang yang penasaran. Dai Ye bertanya bukankah ini berarti tidak adil bagi mereka yang berkompetisi pertama kali. Inilah yang dipikirkan Zhao Feng juga. Misalnya, jenius puncak seperti Mo Tianyi memiliki berkah 100 kali lebih banyak di tokennya sejak awal. 5 keajaiban luar biasa memiliki 1000 kali lebih banyak. Hehe, aturannya bisa dikatakan adil dan tidak adil. Jiang Sanfeng tersenyum tipis. Oh, apa maksudmu? Semua orang penasaran. Mereka yang memiliki sedikit berkat akan menang lebih banyak melawan mereka yang memiliki lebih banyak berkat. Di sisi lain, mereka yang sudah memiliki banyak berkah akan menang lebih sedikit melawan mereka yang berperingkat lebih rendah. Terkadang jumlah yang diambil bahkan bisa diabaikan. Jiang Sanfeng menjelaskan. Mendengar ini semua orang mengerti. Misalnya, berkah yang dimiliki oleh 5 keajaiban luar biasa itu sangat besar dan 1000 kali lebih banyak daripada jenius normal. Begitu mereka kalah, porsi yang hilang juga besar. Sebaliknya, para jenius yang berpartisipasi pertama kali memiliki sedikit berkah dan bahkan jika itu dicuri oleh Dewi Bingwei atau Mo Tianyi, itu tidak berguna. Sepertinya bahkan mereka yang memiliki kekuatan absolut dapat mengumpulkan cukup berkah untuk melawan 5 keajaiban luar biasa terlepas dari apakah ini pertemuan naga sejati suci pertama mereka atau bukan. Zhao Feng mengangguk. Inilah yang dimaksud dengan adil dan tidak adil. Bagian yang tidak adil adalah bahwa titik awal setiap orang berbeda seperti bagaimana seseorang mungkin menjadi putra seorang kaisar sedangkan yang lain adalah putra seorang petani. Tetapi bagian yang adil adalah jika Anda memiliki kekuatan, semuanya bisa diubah. Berpikir sampai di sini Zhao Feng menatap token naga sejati putihnya dengan harapan. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam waktu 2 hari, semua orang telah menerima token naga sejati mereka. Pada saat ini, stand penonton yang mengelilingi dipenuhi dengan elit dari seluruh benua, termasuk para jenius yang tidak dapat berpartisipasi. Zhao Feng memperkirakan ada sekitar 100.000 penonton. Lebih jauh lagi, menonton Secret True Dragon Gathering akan membutuhkan sejumlah besar batu kristal primal yang tidak akan mampu dibeli oleh siapapun di bawah True Spirit Realm. Weng Huang, arena kuno tiba-tiba mulai bergetar sedikit dan patung-patung batu di sekitarnya tampak dipenuhi dengan kekuatan. Setiap patung seperti sosok legendaris yang mensurvei bagian dalam arena. Saat berikutnya, Weng, di arena kuno, sebuah panggung besar muncul dari utara, timur, selatan, barat, dan tengah. Setiap arena lebarnya 10 mil dan megah. Keterampilan dari setiap jenis dan senjata jarak jauh dapat digunakan di sini. Hua, 100.000 penonton bersorak. Setiap jenius yang berpartisipasi penuh dengan darah panas. Pertemuan naga sejati suci memang menjadi fokus seluruh benua. Dalam sorak-sorai, keajaiban luar biasa, muncul di setiap panggung. Panggung timur Tantai Lanyu. Panggung barat Si Chengtian. Panggung selatan Taiyun Suangzi. Panggung utara Dewi Bingwei. Panggung tengah Yu Tianhao. Token naga sejati dari 5 keajaiban luar biasa adalah emas berkilauan dan naga-naga itu tampak bergerak. Terutama Yu Tianhao. Berkat naga emas yang samar dapat terlihat di sekelilingnya dan itu menekan semua berkat lainnya dari para jenius. Di atas arena, eselon atas dari aliansi suci semua saling memandang. Akhirnya wakil istana Lord yang berkulit perunggu dengan samar menganggukkan kepalanya. Putaran pertama dari pertempuran 5 zona, pengumpulan naga sejati suci sekarang akan dimulai. Sebuah suara cerah bergema di seluruh arena. Menurut aturan, para jenius dibagi menjadi 5 zona sesuai dengan token naga sejati mereka dan untuk yang mana itu tergantung pada keberuntungan dan berapa banyak yang dimiliki setiap berkah. Weng, token naga sejati Zhao Feng sedikit bergetar dan terhubung dengan panggung utara, mewakili arah yang harus dia tuju. Beberapa jenius yang hadir tidak mempercayainya dan dengan sengaja pergi ke arah lain. Hasilnya adalah para jenius ini merasakan jantung mereka bergetar dan merasakan tekanan dari patung batu di sekitarnya yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Hanya dengan mengikuti token naga sejati mereka bisa bergerak seperti ikan di dalam air. Zhao Feng dengan mudah mencapai arena utara. 1 jam kemudian, beberapa ribu jenius dibagi secara merata ke tahap utara, timur, barat, selatan dan tengah. Setiap zona memiliki keajaiban luar biasa masing-masing dan yang ada di zona Zhao Feng adalah Dewi Bingwei.
Matanya mengamati orang-orang dan melihat beberapa wajah akrab yang dikirim ke sini. Wang Xiaoguai, Dong Sue dan Bei Moi. Zhao Feng melihat bahwa dia tidak mengenal banyak orang di sini. Wang Xiaoguai juga berasal dari Canopy Great Country sedangkan Dong Sue berasal dari Iron Blood Religion. Satu-satunya hasil yang mengejutkan adalah bahwa Bei Moi, saudara kandungnya di masa lalu, juga dikirim ke sini. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya ke arah Bei Moi sebagai salam. Bei Moi merasa tidak nyaman, gugup dan bersemangat pada saat yang bersamaan. Tentu saja, keduanya tahu bahwa ronde ini acak dan tidak semua orang harus bertarung dengan orang lain. Oleh karena itu, kemungkinan pertemuan Zhao Feng dengan Bei Moi tidak tinggi. Bagaimanapun, peringkatnya bergantung pada True Dragon Blessing seseorang. Pertempuran zona dimulai sekarang. Menggunakan indera pada token naga sejati, naik ke panggung saat kamu dibutuhkan. Seorang hakim di Origin Core Realm berkata dengan paksa. Dia adalah orang yang memegang benteng di arena utara. Begitu kata-katanya selesai, Weng, token naga sejati bersenandung dari zona utara, menandakan dia untuk naik. Ya, keberuntunganku sial. Tahap awal True Human Rank sangat marah. Lawannya adalah Dewi Bingwei. Sial, hanya token naga sejati putih. Keberuntunganku terlalu sial. Dewi Bingwei mengerutkan alisnya saat dia memeriksa lawannya. Menjadi salah satu dari 5 keajaiban yang luar biasa, berkah naganya sangat besar tetapi lawannya sangat kecil. Bahkan jika dia menang, dia tidak akan memenangkan banyak berkah naga. Untuk meningkatkan berkah naganya, lawannya harus setidaknya berada di level bronze atau bahkan silver. Pedang angin tanpa batas. Tahap awal True Human Rank menggertakkan giginya dan membentuk sinar cahaya pedang yang berputar cepat yang melesat ke arah Dewi Bingwei. Karena dia telah melangkah ke tahap ini, dia tidak membiarkan dirinya kalah bahkan jika lawannya adalah seorang yang luar biasa ajaib. Angin es utara yang ekstrim. Dewi Bingwei menunjuk dan angin biru es yang bisa dilihat dengan mata terbuka bertiup ke arah lawannya. Seu, jenius True Human Rank langsung dibekukan oleh angin. Mulutnya terbuka lebar dan pedangnya masih di udara tetapi sekarang menjadi patung es. Singkirkan dia. Sovereign di Origin Core Realm berkata tanpa emosi dan 2 wakil hakim True Lord Rank pergi untuk membawanya pergi. Weng, gumpalan berkah naga dari token naga sejati dari jenius yang kalah terbang ke milik Dewi Bingwei. Dewi Bingwei masih berkilau seperti sebelumnya dan hampir tidak ada perubahan yang terjadi. Dia tidak bisa tidak kecewa. Lawannya terlalu lemah sehingga berkah naga bisa diabaikan. Pada waktu bersamaan, tahap timur, selatan, barat dan tengah semua langsung selesai. Tahap tengah, tak tertandingi di bawah surga. Yu Tianhao menggesek satu tangan dan tinjunya sepertinya menghancurkan apapun di jalurnya. Bam, lawannya di puncak True Human Rank dikirim terbang dari panggung. Panggung timur, sosok tangkas Tante Lanyu berputar di udara saat cambuk 5 warna membuat lawannya terbang. Dia berasal dari keluarga penjinak binatang tetapi tidak ada hewan peliharaan spiritualnya yang pernah digunakan. Panggung barat, sosok tinggi yang sepertinya terbuat dari logam berdiri tak bergerak seperti gunung. Mengaum, dengan teriakan lawan ahli True Mystic Rank langsung memuntahkan darah dan pingsan. Salah satu dari 5 keajaiban luar biasa, si Cheng Tian. Stand selatan. Orang berkepala 4 mulai tertawa. Biarkan aku. Tidak, aku dulu. Kedua kepala bersemangat bertarung satu sama lain. Hanya ada satu tubuh tetapi 2 kepala dan masing-masing mengendalikan pedang dan pedang. Mereka adalah Tianyuan Xuangzi, salah satu dari 5 keajaiban luar biasa. Kutukan neraka 9 pedang menyala. Pedang pembekuan bumi. Pedang dan bila keduanya ditembakkan dan api dan es berinteraksi satu sama lain, mengirimkan aura yang menakutkan. Lawan True Human Rank bahkan tidak punya pikiran untuk melawan. Sua, pemuda pada tahap akhir dari True Human Rank langsung tercabik-cabik dan darah berceceran di mana-mana. Ratusan ribu penonton semuanya menarik napas dingin. Pertempuran pertama, para jenius dari panggung selatan dingin dan terpana. Ada seruan dan bahkan teriakan dari para wanita. Ratusan ribu penonton semua mengambil napas dingin. Seseorang terbunuh. Taiyun Xuangzi ini sangat kejam. Membunuh seorang jenius di depan semua orang. Orang-orang dari panggung selatan berseru dan banyak orang mulai berteriak untuk menghukum saya. Kamu harus menilai Taiyun Xuangzi dengan aturan. Membunuh seseorang dengan sengaja harus dikeluarkan dari pertemuan naga sejati suci. Aliansi suci juga menghargai para jenius karena mereka yang berpartisipasi dipilih dari miliaran. Oleh karena itu, pertemuan naga sejati suci telah menetapkan aturan untuk tidak membunuh lawan dengan sengaja, terutama jika mereka menyerah. Seorang ahli puncak True Mystic Rank dari tribun penonton melolong kesakitan aliansi suci. Bocah ini harus dibunuh atau setidaknya dikeluarkan dari pertemuan naga sejati seperti yang dikatakan peraturan.
Konyol, bagaimana saya bisa tahu bahwa dia begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun untuk saya? Bagaimana ini dianggap membunuh seseorang dengan sengaja? Hehe, menurut aturan, membunuh seseorang sebelum mereka menyerah tidak melanggar aturan. Anak itu saat itu tidak menyerah. Kedua kepala Taeyun Xuangzi mulai mengejek tanpa rasa takut. Jelas bahwa mereka tahu aturannya. Begitu Taeyun Xuangzi menyerang, dia telah menggunakan aura True Spirit Realm-nya untuk menekan lawan dan membunuhnya sebelum dia bisa bereaksi. Mengesampingkan True Human Rank, bahkan sebagian besar True Mystic Rank biasanya akan terbunuh. Taeyun Xuangzi ini adalah keajaiban luar biasa yang baru naik yang kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari peringkat manusia sejati. Dengan 2 kepala dan 4 tangan, dia sebanding dengan 2 True Mystic Ranks yang digabungkan dan tampaknya tak tertandingi di bawah True Lord Rank. Taeyun Xuangzi memang layak menjadi lawan terbesar Yu Tianhao. Para penonton dan jenius tergerak oleh kekuatan Taeyun Xuangzi. Pada saat ini, menghadapi keluhan, hakim yang berdaulat tanpa emosi berkata Taeyun Xuangzi, peringatan pertama. Ambil 10% dari berkat naga jeniusmu. Setelah mengatakan ini, hakim mengibarkan bendera naga sejati. Sua, berkat naga Taeyun Xuangzi berkurang 10% dan token naga sejati emas yang bersinar menjadi sedikit redup. Berkat naga yang hilang tersebar di antara para jenius di zona selatan. Hehe, berkat naga gratis. Pangeran Jin tersenyum dan token naga sejati peraknya menjadi sedikit lebih cerah. Brengsek, kenapa kami tidak membunuh dengan sengaja, lawannya terlalu lemah. Kedua kepala Taeyun Xuangzi mengertakkan gigi dengan enggan. Aturan pertemuan naga sejati suci menyatakan bahwa jika pembunuhan itu tidak disengaja, 1/10 dari berkah nagamu akan dikurangi. Hakim tetap bergeming. Pertemuan naga sejati suci memiliki seperangkat aturan yang sempurna. Menjadi anak ajaib yang luar biasa, penilaian aliansi suci terhadapnya sangat ringan. Bos, sepertinya kita tidak bisa membunuh semua orang sekarang. Kepala Taeyun Xuangzi kedua berkata. ZZZ, aturan mengatakan bahwa kamu tidak dapat dengan sengaja membunuh orang tetapi tidak mengatakan kamu tidak dapat melumpuhkan mereka. Kakak laki-laki Taeyun Xuangzi menjilat bibirnya dengan licik. Xin Wuheng memiliki ekspresi serius di antara kerumunan jika keduanya terspesialisasi dalam serangan gabungan maka kekuatan pertempuran mereka mungkin akan berlipat ganda. Xin Wuheng, Pangeran Jin dan rekan-rekannya telah dikirim ke zona selatan, sama seperti Taeyun Xuangzi. Setelah pertempuran ini, para jenius dari daerah selatan menjaga jarak antara mereka dan Taeyun Xuangzi. Banyak orang telah membuat gagasan bahwa jika keberuntungan mereka tidak terlalu baik dan bertemu Taeyun Xuangzi, yang terbaik adalah segera kehilangan. Di arena kuno, pertempuran 5 zona berlanjut. Setiap pertarungan dipimpin oleh token naga sejati yang memberi isyarat bagi kedua belah pihak untuk bertarung. Pertemuan naga sejati suci tidak peduli berapa banyak yang kamu menangkan, tapi berapa banyak berkah naga yang kamu kumpulkan. Zona Utara, setelah kemenangan Dewi Bingwei, beberapa jenius lainnya mendapat giliran. Menurut pengalaman sebelumnya, proses ini akan berlanjut selama sekitar 10 hari karena ada beberapa ratus jenius di setiap zona. Zhao Feng duduk bersila dengan mata tertutup tetapi akan menempatkan sebagian dari kesadarannya di dunia luar sementara sebagian besar fokusnya adalah pada pemahaman. Dengan kekuatanku saat ini, akan sulit untuk masuk 20 besar. Zhao Feng tidak menyerah dan memanfaatkan setiap detik untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam pikirannya, The Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasure Bible terus bergabung bersama. Level kedua dari Ball of Ice Soul meningkat dengan mantap. Lebih-lebih lagi. Halaman mata gelap yang tidak lengkap membuat mata spiritual Dewa Zhao Feng memiliki banyak ide dan pemikiran baru. Selama beberapa bulan terakhir pemahaman tingkat energi mental Zhao Feng setara dengan True Mystic Rank. Dalam dimensi mata kirinya, kolam es biru samar telah mencapai 1 yard dan bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Zhao Feng merasa bahwa sumber energi mental yang bisa dia gunakan sekarang berlipat ganda dari sebelumnya dan kekuatan jiwa es bahkan lebih kuat. Pada titik waktu tertentu, Zhao Feng membuka matanya dan menyaksikan pertempuran. Meskipun dia mengerti, dia masih fokus pada dunia luar. Dengan berkembangnya mata spiritual dewa, tidak sulit untuk melakukan dua hal sekaligus. Arena zona utara, Bei Moi menarik napas dalam-dalam saat riak biru tua muncul di sekelilingnya, dengan gesit menyerang lawannya. Nak, menyerah saja. Seorang pria berjubah merah tertawa saat lampu menyala muncul di tengah telapak tangannya dan memukul ke arah Bei Moi. Kultivasi pria berjubah merah itu berada pada tahap awal peringkat manusia sejati dan sedikit lebih tinggi dari kultivasi tahap awal Bei Moi. Meskipun warisan air gelap Bei Moi sangat kuat, setiap peserta True Dragon Gathering memiliki latar belakang yang kuat. Pria berjubah merah di depannya membalas Bei Moi dengan sempurna dan memiliki keterampilan yang lebih baik. 30 langkah kemudian, Bei Moi dipaksa kembali oleh pria berjubah merah. Arena itu lebarnya 10 mil dan karena pertahanan Bei Moi, dia masih bisa bertahan.
Warisan air gelap tidak berguna di sini dan bahkan warisan petir saya hanya rata-rata. Untungnya saya menggabungkannya dengan Mystic Flower Treasure Bible. Zhao Feng tidak bisa tidak merasa beruntung. Bukan karena warisan air gelap Bei Moi lemah, tapi semua orang di sini adalah anak-anak surga yang memiliki bakat, status kelahiran dan kekayaan yang tinggi. Dibandingkan dengan mereka, area Cloud hanyalah sebuah desa kecil di tanah terpencil. Bocah, jika kamu tidak mengakui kekalahan, itu tidak akan melanggar aturan bahkan jika aku membunuhmu. Pria berjubah merah itu mengeluarkan pedang kayu naga merah dan menebas pertahanan ripple gelap Bei Moi. Wah! Bei Moi meludahkan seteguk darah dan melihat pria berjubah merah mendekat. Air gelap membentuk es. Mata Bei Moi menjadi merah saat ki roh sejatinya tampak berevolusi. Riak cairan pertahanan Bei Moi berubah menjadi es saat mengeluarkan rasa dingin. Air gelap membentuk es adalah jurus pamungkas Bei Moi dan teknik paling kuat dari warisan air gelap. Pria berjubah merah itu mengalami luka berdarah setelah ditebas oleh bila es biru tua dan rasa dingin mengikis tubuhnya, memaksanya untuk mundur. Jika bukan karena pil spiritual yang membuatku menerobos ke alam roh sejati di bawah kemungkinan mati, aku tidak akan bisa memahami salah satu dari dua hukum terkuat dari warisan air gelap. Bei Moi menarik napas dalam-dalam saat es dan air berinteraksi di sekelilingnya. Setiap serangan akan memiliki ledakan es dan tinjunya tampaknya terbuat dari gunung es. 50 langkah kemudian, bam, telapak tangan Bei Moi mengenai pria berjubah merah itu. Saya menang. Bei Moi menyeka darah dari mulutnya dan merasakan darahnya mendidih. Ekspresi tanpa emosinya digantikan oleh kegembiraan dan kegilaan. Pada tahap ini Bei Moi tidak berusaha untuk diingat selamanya. Dia hanya ingin memberikan cahaya sesaat. Setelah kemenangan, gumpalan berkah naga jatuh ke token naga sejati Bei Moi dan token putihnya menjadi sedikit lebih cerah. Bei Moi hanya tentang kekuatan 10 besar Canopy Great Country. Zhao Feng mengangguk. Meskipun sulit bagi Bei Moi untuk mencapai 300 teratas dalam pertemuan naga sejati suci, itu adalah prestasi yang luar biasa dengan latar belakangnya. Di panggung utara, perkelahian berlangsung sengit dan perdebatan berlanjut sampai saat tertentu, token naga sejati Zhao Feng mulai berdengung, mengarahkannya ke atas panggung. Giliranku. Zhao Feng merasakan darahnya mendidih dan bahkan dengan ketenangannya, dia menjadi sedikit bersemangat. Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir yang mendarat di panggung utara. Lawannya adalah seorang pemuda bermata tegas yang memegang pedang kelas spiritual tingkat rendah. Ini adalah pertarungan pertamaku, aku tidak boleh kalah. Gao Peng mencengkeram pedangnya erat-erat saat Key of True Spirit miliknya meraung. Dia melihat pemuda berambut biru di depannya dan untuk sesaat, kenangan terbang di benaknya. Sebelum kami pergi, para tetua dari negara kuat Guanyin sangat mengharapkan kami. Setelah hampir 20 tahun kerja keras dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya mencapai langkah ini. Jika saya kalah dalam pertarungan ini dengan seseorang dari kultivasi yang sama, bagaimana saya bisa menghadapi para jenius yang kalah dari saya? Niat pertempuran Gao Peng mencapai puncaknya. Bahkan belum berusia 20 tahun dan tahap awal dari peringkat manusia sejati. Zhao Feng menatap pemuda itu dalam diam. Bakat dan potensinya semuanya tingkat atas. Zhao Feng tidak meremehkan dalam pertempuran pertama ini. Pedang petir. Zhao Feng memadatkan pisau biru sepanjang 1 yard di telapak tangannya. Pisau tebas awan derek terbang. Niat bertarung membara di mata Gao Peng saat dia meraung dan tampak menyatu dengan pedang saat dia menebas ke depan di udara. Skill gerakan yang lincah dan pedang yang dominan saling kontras tapi sepertinya menyatu dengan sempurna. Saat dia memukul Key of True Spirit-nya menyelimuti puluhan yard. Blade pemotong awan derek terbang, sungguh niat pedang yang dalam. Setiap lawan di Secret True Dragon Gathering memiliki kekuatan yang cukup besar. Zhao Feng merasa wawasannya meluas. Tubuh Zhao Feng langsung terpotong oleh pedang itu. Keluarga garis darah mata, tubuh Zhao Feng seperti selembar kertas yang terkoyak. Di zona utara jantung Bei Moi dan Dong Sue berdetak kencang. Dengan kekuatan Brother Zhao, dia seharusnya tidak dikalahkan secepat ini. Bei Moi menggelengkan kepalanya dengan keras. Pada contoh ini, pemenang tahap utara diputuskan. Sosok Gao Peng membeku di udara saat tubuhnya mengejang. Seorang pemuda berambut biru telah muncul di depannya dengan tangan terlipat membelakanginya. Busur petir menahan Gao Peng. Celepuk. Gao Peng jatuh dari udara, hangus. Sungguh aneh kilat dan kecepatan. Menakjubkan. Para jenius zona utara berseru. Kecepatan dan penggunaan petir yang ditampilkan Zhao Feng membuat orang lain menghela nafas. Sangat jarang melihat pertempuran berakhir dalam satu gerakan, tetapi ini biasanya hanya muncul pada 5 keajaiban yang luar biasa. Hakim mengibarkan bendera naga sejatinya untuk menandakan kemenangan Zhao Feng. Sebagian dari berkah naga dari Gao Peng langsung ditransfer ke Zhao Feng. Token naga sejati Zhao Feng masih putih tapi menjadi lebih cerah. Setelah pertempuran ini, berkah naga Zhao Feng jelas meningkat.
Ini karena dia tidak memiliki banyak berkah naga dan mengalahkan siapapun akan memberinya peningkatan yang jelas. Saudara Qin, bocah berambut biru ini mungkin seekor kuda hitam. Di bawah zona utara, seorang pemuda True Human Rank berkata. Dia telah memperhatikan Zhao Feng ketika yang terakhir naik, terutama karena rambut biru dan mata kirinya yang biru. Melihat dari dekat pemuda itu menyadari bahwa penggunaan petir dan gerakan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa. Begitu tapi belum dianggap sebagai kuda hitam. Hanya pemula yang memenangkan setidaknya 10 pertempuran berturut-turut yang dianggap sebagai kuda hitam. Saudara Qin berkata dengan lemah. Saudara Qin ini berusia 30 tahun dan berpakaian seperti seorang sarjana. Berdiri di grup, dia membuat para jenius lainnya hormat. Qin Kunwu orang ini, yang berasal dari salah satu dari 10 klan besar, bab buku surgawi. Dia bertarung dengan Mo Tianyi untuk mendapatkan hasil imbang di pertemuan naga sejati suci terakhir tetapi posisi terakhirnya lebih tinggi. Xia Xianxiang dari klan 10.000 pedang berkata dengan sungguh-sungguh. Selain Zhao Feng, Dong Sue, Bei Moi, Wang Suao Guai familiar ini, ada juga Xia Xianxiang dan beberapa lainnya. Tentu saja, baik Xia Xianxiang dan Qin Kunwu adalah orang-orang yang dinilai tinggi di seluruh pertemuan naga sejati suci. Di bawah Dewi Bingwei adalah Qin Kunwu, Xia Xianxiang sebagai pria bermata hantu yang juga memiliki token naga sejati perak murni. Dari ketiga Qin Kunwu dan pria bermata hantu itu, keduanya memiliki kilau emas pada token naga sejati perak mereka. Sampai sekarang Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu adalah tiga terkuat di bawah keajaiban luar biasa di zona utara. Dong Sue menganalisis. Dia dan Zhao Feng keduanya berasal dari agama darah besi dan telah mencari berita. Kenyataannya, bahkan jika dia tidak mengatakan ini, Zhao Feng akan mengerti dengan memindai mata spiritual Tuhannya. Hanya dengan melihat token naga sejati mereka, orang bisa tahu seberapa kuat mereka. Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu itu semua memang memberi Zhao Feng tekanan tepat di bawah Dewi Bingwei. Bagaimana situasi pria bermata hantu itu? Garis keturunan mata Zhao Feng memiliki perasaan yang aneh. Saya mendengar dia dari keluarga Wu dari salah satu dari tiga keluarga garis keturunan mata utama. Dong Sue berkata dengan tidak yakin saat dia melihat pria bermata hantu itu. Bagaimanapun, ini juga pertama kalinya dia berpartisipasi. Ketika keduanya memeriksa pria bermata hantu itu, yang terakhir tampaknya merasakannya dan sepasang mata dingin abu-abu gelap tiba-tiba mengamati. Para jenius di daerah ini tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menyeramkan. Seolah-olah mereka telah berjalan ke kuburan yang penuh dengan tulang putih. Dong Sue mulai gemetar dan bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Bahkan seseorang sekuat Zhao Feng merasa sulit bernafas dan merasakan bahaya yang mendesis. Ghost Eye Bloodline, dari pria bermata hantu itu mengeluarkan aura kuno dan dingin yang sepertinya telah menyentuh dunia jiwa yang dapat mengikis dunia fisik. Sungguh garis keturunan mata yang kuat. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat garis keturunan mata yang begitu kuat. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari Lintong. Zeze, saya tidak berpikir bahwa akan ada garis keturunan mata seperti itu selain dari tiga keluarga mata utama tapi sayangnya. Pria bermata hantu itu jelas bisa merasakan garis keturunan mata Zhao Feng tetapi menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Meskipun dia pikir garis keturunan mata Zhao Feng tidak buruk, itu juga tidak terlalu bagus. Setelah bentrok dengan mata hantunya, Zhao Feng hanya merasakan aura dingin yang mengikis mencoba menembus mata spiritual Tuhannya. Peng 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 peng. Mata spiritual dewa tiba-tiba mulai mengeluarkan perasaan berbahaya. Dalam dimensi mata kirinya, aura abu-abu samar membawa kekuatan mengikis ke Zhao Feng. Menghancurkan. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk melakukan sumber energi mentalnya dan rasa dingin dari kolam yang membeku membunuh aura abu-abu. Zhao Feng menghela nafas panjang. Garis keturunan mata pria bermata hantu itu memang menakutkan. Dia memang layak menjadi keturunan dari salah satu dari tiga keluarga garis keturunan mata utama. Kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari Mo Tianyi. Zhao Feng menenangkan dirinya. Setelah menganalisis situasi zona utara, Dewi Bingwei jelas yang terkuat. Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu itu adalah tiga orang terkuat berikutnya yang bahkan Zhao Feng tidak punya banyak kesempatan untuk melawannya. Di bawah mereka ada orang lain di True Mystic Rank tetapi Zhao Feng tidak takut pada mereka. Pemimpin bab, orang itu naik. Dong Sue tiba-tiba berseru. Melihat ke atas, Zhao Feng melihat pria bermata hantu di panggung utara. Lawannya adalah puncak pria True Human Rank dalam emas. Pembakar jiwa mata hantu. Tanda seru tanda seru. Pria bermata hantu itu tersenyum jahat saat sepasang mata hantunya mulai menyala. Pria berbaju emas itu langsung berteriak dan memuntahkan seteguk darah. Pria itu kemudian melolong saat keringat menetes dari punggungnya lalu berguling-guling di tanah seolah-olah dia sedang disiksa. Hakim mengibarkan bendera naga sejati.
Pria bermata hantu pemenang bergumam pada dirinya sendiri jika bukan karena membunuh orang itu akan kehilangan berkah naga. Dia jelas menahan diri saat itu. Taiyun Xuangzi telah membunuh lawannya dan bukannya mendapatkan berkah naga, dia bahkan kehilangan beberapa. Ketika pria bermata hantu itu menyerang, mata spiritual Dewa Zhao Feng terkunci padanya. Dia menggabungkan Flame of True Spirit-nya dengan garis keturunan matanya, membentuk Ghost Eye Flame yang membakar jiwa lawannya. Zhao Feng menemukan alasan di balik keterampilan pria bermata hantu itu. Namun, mengetahui tidak berarti Zhao Feng bisa menyalinnya. Zhao Feng hanya bisa mendapatkan ide dari apapun yang terkait dengan garis keturunan karena garis keturunan setiap orang berbeda. Itu cocok untuk orang lain, itu tidak berarti itu cocok untuk Anda juga. Tapi api roh sejati dapat dibentuk oleh siapa saja di alam roh sejati. Zhao Feng menutup matanya dan menggabungkan kesadarannya ke dalam dantiannya. Inti dari dantiannya adalah sumber roh sejatinya yang bias terhadap elemen petir. Menurut warisan petir, Zhao Feng mengedarkan kirohnya dan nyala api kecil seukuran kacang polong muncul di kedalaman sumber roh sejatinya. Pada saat yang sama nyala api berkilauan kilat. Ini bukan sembarang Flame of True Spirit biasa, itu adalah True Spirit Lightning Flame. Setelah mencapai alam roh sejati, Zhao Feng tidak peduli tentang api roh sejati karena dia tidak mempertimbangkan untuk menempuh jalur pandai besi. Namun, aura yang dilepaskan dari True Spirit Lightning Flame di dantiannya membuat jantung Zhao Feng melompat. Menggunakan api petir roh sejati sebagai pemantik dan menggabungkannya dengan mata spiritual dewa, bisakah aku memanggil mata dewa api petir? Sebuah pikiran muncul di benak Zhao Feng. Lagi pula, dia telah melihat ke halaman mata gelap yang tidak lengkap dan cukup tahu tentang energi mental. Pertama, Zhao Feng membutuhkan jembatan yang menghubungkan mata spiritual Tuhannya dan api petir roh sejati bersama-sama. Jembatan ini akan menjadi darah biru dinginnya yang samar di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, darah biru samar berubah menjadi jaring laba-laba yang memanjang dari dimensi mata kirinya ke True Spirit Lightning Flame di dantiannya. Waktu berlalu dengan cepat saat Zhao Feng terus mencoba dan menyelesaikannya. Kegagalan demi kegagalan berarti dia semakin dekat dengan kesuksesan. Weng, token naga sejati Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan menunjuk ke arah panggung utara. Giliranku lagi. Zhao Feng berdiri dengan enggan. Dia sangat dekat dengan kesuksesan. Ketika mata dewa api petir berhasil, itu akan menjadi teknik rahasia garis keturunan mata yang kuat yang tidak hanya akan menyerang jiwa. Itu akan menyerang dimensi energi mental dan dunia fisik. Panggung utara, Zhao Feng naik untuk kedua kalinya. Lawannya kali ini adalah pria tahap akhir dengan armor emas. Pria lapis baja emas memiliki ekspresi hati-hati dan memasang pelindung ki dari penghalang roh sejati untuk melawan kecepatan Zhao Feng. Kecepatan Zhao Feng telah membuat para jenius lain menghela nafas. Untuk mengalahkan mereka yang memiliki kecepatan cepat, kamu membutuhkan pertahanan yang lebih kuat dan menggunakan keheningan untuk melawan gerakan. Setelah memperkuat pertahanannya, sebuah senyuman muncul di wajah pria lapis baja emas itu. Kultivasinya lebih tinggi dari Zhao Feng dan percaya bahwa selama pertahanannya tidak rusak, kemungkinan dia menang tinggi. Namun, Zhao Feng tidak mencoba untuk menang dengan kecepatan. Mata ilusi. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan kolam beku abisal tampaknya muncul di mata kirinya. Celepuk. Dalam satu tarikan napas, pria lapis baja emas itu setengah berlutut di tanah dan keringat dingin membasahi punggungnya. Hua, zona utara pecah menjadi kekacauan. Beberapa puncak True Human Rank dan bahkan para jenius True Mystic Rank dipindahkan. Pria bermata hantu itu tampak terkejut sepertinya dia tidak sepenuhnya tahu teknik mata. Weng, token naga sejati Zhao Feng menjadi lebih cerah dari sebelumnya karena membutuhkan berkah naga dari lawan. Namun, masih ada sedikit jarak sampai token perunggu. Setelah menang, Zhao Feng dengan cepat kembali ke tempatnya dan mulai menguji dan mengeksplorasi dalam dimensi mata kirinya. Perlahan tapi pasti mata kiri Zhao Feng sesekali menyambar dengan kilat dan pupilnya tampak transparan dan gelap pada saat yang bersamaan. Bayangan warisan. Darah biru samar di dalam tubuh Zhao Feng membentuk cahaya terang yang menghubungkan dimensi mata kirinya dengan sumber roh sejati di dalam dantiannya. Desis api petir roh sejati berhasil bergabung dengan kolam yang membeku. Kolam pembekuan bukan hanya sumber energi mental Zhao Feng, itu juga kekuatan mata, mata spiritual Dewa Zhao Feng dan inti dari garis keturunan matanya. Hingga kini masih menjadi misteri. Melalui pengujian kolam beku dan True Spirit Lightning Foray dapat bergabung bersama untuk waktu yang singkat dan nyala api biru yang samar kadang-kadang akan berkedip di mata spiritual Dewa Zhao Feng. Pada titik waktu ini Zhao Feng telah menyalin teknik Flaming Eye dari pria bermata hantu itu. Bagaimanapun, mata adalah bagian terlemah dari tubuh manusia dan teknik mata menyala ini paling baik digunakan secara instan, tidak terus-menerus. Mata normal tidak bisa melakukan ini. Zhao Feng menyadari, ini berarti bahwa mereka yang tidak memiliki garis keturunan mata yang kuat tidak dapat menggunakan keterampilan ini bahkan jika mereka tahu cara mengolahnya.
Ini karena mata manusia normal lemah dan tidak bisa menahan api. Pada contoh ini, mata Dewa Api Petir Zhao Feng telah terbentuk dan mungkin lebih kuat dari yang lainnya. Mulai sekarang, teknik mata Zhao Feng berisi mata ilusi, mata jiwa es dan mata hati. Mata jiwa es memiliki serangan yang kuat dan menghususkan diri dalam mengunci lawan, Zhao Feng tidak berani menggunakan ini dengan mudah. Di sisi lain mata Dewa Api Petir adalah serangan instan dan pasti lebih kuat dari mata jiwa es. Aku tidak bisa menggunakan mata Dewa Api Petir dengan mudah atau sangat mudah untuk membakar jiwa lawan dan melakukan lebih dari kerusakan yang diinginkan. Selain itu, keterampilan ini memberi banyak tekanan pada mata spiritual dewa. Zhao Feng sedikit menyesal. Dia baru saja memahami mata Dewa Api Petir dan jelas tidak memiliki cukup kendali atasnya. Oleh karena itu, setiap kali pria bermata hantu itu naik, Zhao Feng akan memeriksa dan mempelajari satu atau dua hal darinya. Pembakar jiwa mata hantu. Tanda seru. Mata pria bermata hantu itu bersinar dengan api. Ah! Seorang ahli puncak True Human Rank melolong dan jatuh ke tanah berguling-guling seolah disiksa. Pembakar jiwa mata hantu pria bermata hantu itu dikendalikan dengan tepat atau lawannya akan dengan mudah membunuh lawannya secara tidak sengaja. Siapapun yang kalah darinya akan terluka dalam pikiran dan pasti tidak akan dapat pulih selama pertemuan naga sejati suci. Oleh karena itu, pria bermata hantu itu juga merupakan lawan terlarang yang tidak berani dilawan oleh banyak jenius. Keluarga Wu ini memang layak menjadi salah satu dari 3 keluarga mata utama. Qin Kunwu dan Xia Xianxiang semuanya memiliki ekspresi serius. Keduanya adalah level Motianyi tetapi sangat waspada terhadap pria bermata hantu itu. Ketiga dari 3 keluarga mata ada di sini. Keluarga Tuoba, keluarga Wu dan keluarga Qiu. Qin Kunwu memindai seluruh area. Dalam situasi normal, sebagian besar jenius selain dari keajaiban luar biasa tidak ingin bertemu dengan 3 keluarga mata utama karena keterampilan mereka sulit untuk dilawan. Lihatlah panggung timur. Itu seseorang dari keluarga Tuoba. Tatapan banyak jenius beralih ke panggung utara. Keajaiban luar biasa dari tahap utara adalah Tantai Lanyu dan dengan mudah menjadi yang tertinggi. Pada saat ini penerus dari keluarga Tuoba telah muncul di panggung utara. Tuoba Qi dari salah satu dari 3 keluarga mata utama. Tatapan mereka terkunci pada pemuda tampan itu. Lawan Tuoba Qi adalah seorang wanita bergerak berpakaian pink. Mati kamu. Zhao Feng, Dong Xue, Jiang Sanfeng dan rekan-rekannya berseru. Mata menusuk surgawi. Mata tenang Tuoba Qi tiba-tiba menjadi tajam. Sua, sebuah luka tertinggal di wajah Dai Ye yang langsung turun ke lehernya. Aku mengaku kalah. Dai Ye berseru ketakutan. Memikirkan kembali bagaimana dia mengejar Fan Flying Bandit dengan Zhao Feng. Kekuatannya adalah tentang puncak True Human Rank tetapi sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Serangan Heavenly Piercing Eye bisa membuat pedang tak terlihat yang menebas leher lawan. Mata penusuk surgawi masih sangat kuat. Jika saya menghadapinya, kemungkinan besar kami berdua akan terluka parah. Ekspresi pria bermata hantu itu sungguh-sungguh. Tentu saja, orang-orang dari zona yang berbeda tidak dapat melawan orang lain dari zona lain untuk saat ini. Bahkan orang-orang dari zona yang sama memiliki peluang yang rendah untuk bertarung satu sama lain. Pelanggaran Heavenly Piercing Eye ini mengerikan. Dan itu bias terhadap dunia fisik. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Kecepatan Tuoba Qi terlalu cepat. Begitu cepat sehingga mata spiritual Dewa Zhao Feng tidak bisa menguncinya. Selanjutnya, mata penusuk surgawi lawan memiliki elemen angin sehingga bahkan jika Zhao Feng mempelajarinya, dia tidak dapat menggunakannya. Panggung utara. Pertempuran berlanjut dan Dewi Bingwei mengalahkan lawannya dengan satu gerakan setiap saat. Tanpa sadar, Zhao Feng telah memasuki 5 pertempuran dan memenangkan semuanya. Bei Moi menang 2 dan kalah 3 sedangkan Dong Xue kehilangan kelimanya dan memiliki ekspresi sedih. Wang Xiaoguai juga telah memenangkan 5 dan menjadi lebih ganas dengan setiap pertarungan. Itu adalah prestasi yang luar biasa untuk memenangkan 5 berturut-turut. Tentu saja, Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu semuanya memiliki 5 kemenangan juga. Pertandingan ke-7. Zhao Feng naik lagi, lawannya kali ini seorang pemuda berbaju hitam di puncak True Human Rank yang memiliki token dengan sekilas perak. Token naga sejati Zhao Feng hanya memiliki kilau perunggu. Hehe anak muda, rekor sempurnamu berakhir di sini. Pemuda berbaju hitam itu tersenyum tipis. Ini adalah lawan terkuat Zhao Feng sejauh ini. Tokennya menceritakan kecakapan dan kekuatan pertempurannya. Gagak hitam Li Chengyun. Memiliki gelar gagak hitam berarti kecepatannya cepat dan tidak banyak orang yang bisa menangkapnya. Orang ini hanya mencapai 300 teratas terakhir kali tetapi itu meningkat pesat kali ini, menjadi kuda hitam yang baru saja mengalahkan 2 jenius token perunggu berturut-turut saat itu. Banyak orang mengenal pemuda berlatar belakang hitam ini. Gagak hitam Li Chengyun juga memeriksa Zhao Feng. Karena mereka berdua berada di tahap utara, Li Chengyun juga tahu bahwa Zhao Feng telah memenangkan 6 pertempuran berturut-turut.
Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah kuda hitam dari panggung utara. Kecepatan adalah keahlianku dan kultivasiku jauh lebih tinggi daripada milikmu, oleh karena itu, garis keturunan matamu memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil padaku. Gagak hitam Li Chengyun memiliki tampilan santai tetapi pada kenyataannya berhati-hati. Sua, dalam sekejap Lin Chengyun menghilang dan dalam contoh berikutnya, seorang pria dengan sayap hitam muncul di udara. Sua, pada saat yang sama beberapa sosok buram muncul di sekitar Zhao Feng. Dalam hal kecepatan Li Chengyun bahkan sedikit lebih cepat daripada beberapa pembudidaya pada tahap awal True Mystic Rank. Siapapun di bawah True Mystic Rank tidak berguna. Zhao Feng tiba-tiba membuka mata spiritual Tuhannya dan mengunci sebuah sosok. Mata jiwa es. Mata biru es berubah menjadi kolam yang membeku dan kedinginan mengikis dimensi energi mentalnya. Gagak hitam yang sangat cepat, Li Chengyun, tiba-tiba membeku. Dia sepertinya memasuki dunia es dan dinginnya energi mental mengikis pikirannya. Kesadaran energi mental Li Chengyun diselimuti oleh cahaya biru es dan pada akhirnya bahkan pikirannya membeku. Pada saat ini seolah-olah dia sudah tua. Reaksi dan gerakannya lambat seperti siput. Selanjutnya, kesadaran energi mentalnya terkikis oleh kekuatan jiwa es dan hampir tertidur lelap. Bam! Zhao Feng mengangkat kakinya dan menendang Li Chengyun dari panggung. Ketika yang terakhir jatuh ke tanah dia masih cegukan dan bahkan pikiran dan tindakannya menjadi lambat. Untungnya saya berhenti dengan cepat. Zhao Feng menyeka keringat dinginnya. Setelah tingkat energi mentalnya meningkat, mata kekuatan jiwa es juga menjadi lebih menakutkan dan serangan seperti ini yang langsung menuju jiwa itu berbahaya. Sangat mudah untuk membunuh seseorang secara tidak sengaja. Setelah memenangkan pertandingan ke-7, token Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi perunggu murni saat berkat naganya meningkat. Mengalahkan Li Chengyun berarti Zhao Feng menjadi salah satu kuda hitam yang kuat di zona utara. 8 kemenangan, 9 kemenangan, 10 kemenangan. Pertarungan Zhao Feng berlanjut dan token naga sejati perunggunya menjadi lebih cerah. Terlepas dari keajaiban luar biasa Dewi Bingwei dan Qin Kunwu dan teman-temannya, para jenius lainnya semua memandang pemuda berambut biru ini dengan waspada. Tentu saja, tidak hanya Zhao Feng yang menjadi kuda hitam di pertemuan naga sejati suci. Di zona utara ada juga Wang Xiaoguai dan beberapa lainnya. Pada waktu bersamaan, zona timur, barat, selatan dan tengah semuanya memiliki kuda hitam. Di zona selatan Xin Wuheng, Liu Qinxin dan kawan-kawan melanjutkan kemenangan beruntun mereka dan bahkan mengalahkan beberapa jenius yang mencapai hasil bagus dalam pertemuan naga sejati suci sebelumnya. Hal ini terutama terjadi pada Xin Wuheng yang dengan mudah dan santai mengalahkan lawan-lawannya. Di zona barat juga ada beberapa kuda hitam dan salah satunya adalah Master Pedang Wanita yang mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Itu Chang Yuyue. Zhao Yufei juga menjadi salah satu dari 4 kuda hitam di zona timur. Di atas arena di atas panggung, penguasa aliansi suci menyaksikan pertempuran seru dari 5 zona. Hehe, tidak heran itu salah satu generasi puncak. Pada generasi yang lalu hanya ada beberapa kuda hitam, bukan lusinan. The Sovereigns menganggukkan kepala mereka. Wakil penguasa istana di tengah mengamati patung-patung batu di sekitarnya berkat naga jenius terus meningkat dan masih terus maju. Patung-patung batu yang tampaknya merupakan legenda zaman kuno mengeluarkan aura misterius dan ekspresi mereka tampak berubah saat mereka menyaksikan pertempuran. Weng, beberapa patung batu tampak bergetar dan auranya mulai naik. Lihat, salah satu penguasa menatap langit di atas aura kuno. Di antara awan, beberapa sosok transparan muncul. Sosok-sosok transparan ini buram dan istana, gunung, dan perpustakaan dapat terlihat. Warisan yang sudah terhubung dengan benua. Menakjubkan, pertemuan naga sejati suci baru saja dimulai. Biasanya bayangan warisan, hanya akan muncul selama tahap pertengahan akhir dari pertemuan naga sejati suci. Penguasa aliansi suci tercengang. Pikiran Zhao Feng. Aura warisan Shadowing, ini tampaknya baik-baik saja, tetapi masih jauh dari sebagus 4 warisan besar. Raksasa kulit perunggu wakil istana Lord memandang awan. Hehe, bayangan warisan sudah muncul. Ini berarti pasti akan ada lebih banyak warisan yang terhubung dengan benua. Itu benar, di masa lalu biasanya ada 1 atau 2 warisan dan kadang-kadang bahkan tidak ada. Anggota aliansi suci semuanya sangat berpengalaman. Mata mereka penuh harapan dan kegembiraan. Sebanyak 9 penguasa duduk di atas panggung dan melihat ke bawah pada pertempuran di bawah. Pertempuran 5 zona baru saja babak pertama. Bentrokan antara para jenius akan membuka potensi mereka, menciptakan lebih banyak berkah naga jenius. Semakin banyak kuda hitam yang ada di arena kuno, semakin besar pertumbuhan berkat naga. Melalui garis keturunan pertempuran, bakat, niat dan potensi pertempuran akan dilepaskan, membuat arena kuno sedikit berubah. Arena kuno dikelilingi oleh gunung patung batu dan aura yang mereka keluarkan semakin jelas.
Panggung utara. Zhao Feng merasa seolah-olah dia sedang disurvei oleh patung-patung batu di sekitarnya. Patung-patung batu ini seperti dewa tidur yang menyaksikan pertempuran di dalam dengan kekaguman atau penghinaan. Selama aku tidak bertemu dengan jenius tingkat pertama seperti Qin Kunwu, pria bermata hantu, Xia Xianxiang atau keajaiban luar biasa, berkah nagaku akan terus tumbuh. Zhao Feng berpikir, ada total 6 hingga 700 jenius di zona utara dan sulit untuk bertemu orang tertentu. Namun, pertemuan naga sejati suci juga memiliki aturan lain. Jika bukan karena Anda tidak dapat menantang orang tertentu tetapi jika Anda kalah, Anda akan kehilangan 2 kali lipat berkah naga asli dan jika Anda menang, Anda hanya akan memenangkan setengah dari jumlah aslinya. Selanjutnya, satu hanya memiliki 3 peluang untuk melakukan ini. Tidak banyak orang yang mau melakukan ini. Bahkan 5 keajaiban luar biasa tidak akan dengan mudah melakukan ini kecuali pada akhirnya dan mereka harus mengejar yang lain. Semuanya tergantung pada takdir. Zhao Feng mendengarkan token naga sejati dan melawan siapapun yang dia temui. Sampai sekarang keberuntungannya tidak buruk dan dia tidak bertemu dengan keajaiban luar biasa atau 3 orang di tingkat pertama. 10 menang 11 menang 12 kemenangan. Kemenangan Zhao Feng meningkat satu per satu. Dia bisa mengalahkan siapapun di bawah True Mystic Rank dan akan menghabiskan waktu yang tersisa untuk memahami. Pertempuran 5 zona akan berlanjut dari 10 hingga 15 hari atau bahkan lebih lama. Melalui lebih dari selusin pertarungan, situasi zona utara menjadi lebih jelas. Yang terkuat jelas merupakan keajaiban yang luar biasa, Dewi Bingwei. Selain dia ada 3 di tingkat pertama Qin Kunwu, pria bermata hantu dan Xia Xianxiang. Ketiganya sebanding dengan Mo Tianyi dan Zhao Feng mungkin akan kalah melawan ketiganya. Setelah itu adalah tingkat kedua yang terdiri dari 5 hingga 6 ahli True Mystic Rank. Akhirnya, giliran kuda hitam. Kuda hitam berarti bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci sebelumnya dan token mereka berwarna putih. Saat ini, ada 4 kuda hitam sejati Bingsu Yue, Hong Zhan, Zhao Feng dan Wang Xiaoguai. Keempatnya telah memenangkan pertempuran mereka sejak awal. Keempat kuda tersebut memiliki kemampuan dan peluang untuk mencapai tier kedua namun masih sedikit melenceng dari tier pertama. Zona utara yang sangat sedikit memiliki 4 kuda hitam. Qin Kunwu bergumam kaget. Hehe, saudara Qin, saya tidak salah lihat. Anak berambut biru itu memang kuda hitam. Pemuda berwajah persegi dari sebelumnya tersenyum tipis. Dari keempat kuda hitam ini Bingsu Yue dan Hong Zhan berada di tahap awal True Mystic Rank dan sangat kuat. Terutama Su Yue, dia adik Dewi Bingwei dan mungkin bisa mengancamku. Adapun Zhao Feng dan Wang Xiaoguai yang masing-masing berada pada tahap awal dan akhir dari peringkat manusia sejati, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan mereka, sulit untuk mencapai pencapaian apapun. Qin Kunwu dengan santai berkata, saya merasa kekuatan Zhao Feng tidak hanya begitu tetapi Su Yue memang lebih kuat. Pemuda berwajah persegi menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama seorang gadis berusia 17 hingga 18 tahun dengan wajah menawan naik ke atas panggung. Gadis ini cantik dingin dan memancarkan aura dingin. Bingsu Yue ini telah memenangkan 19 pertempuran. Selain Dewi Bingwei, dia adalah wanita terkuat di zona utara. Semua penonton terkejut dengan penampilan dan kekuatan Bingsu Yue. Tidak ada seorang pun selain Dewi Bingwei dan tingkat pertama yang cocok dengan Bingsu Yue. Zeze, kecantikan kecil, aku sudah lama mendengar tentang keterampilan istana es mistikmu. Yang ini ingin menantangmu. Seorang pria berwajah jerawatan berjalan ke atas panggung. Token naga sejati pria ini memancarkan cahaya perak samar dan kultivasinya telah mencapai tahap awal dari True Mystic Rank. Ini Ma Tiansan. Orang ini datang 50 hingga 60 terakhir kali. Sepertinya Bingsu Yue terkena tulang yang keras. Semua penonton menantikan ini. Di satu sisi adalah kuda hitam terkuat zona utara dan yang lainnya adalah ahli True Mystic Rank. Bajingan jelek, kalah. Bingsu Yue menunjukkan ekspresi jijik. Angin es utara yang ekstrim. Bingsu Yue mendorong tangannya dan angin biru es muncul yang melolong ke arah Ma Tiansan. Dewi Bingwei telah menggunakan jurus ini sebelumnya dan lawan-lawannya langsung membeku karenanya. Zeze kecantikan kecil, jangan terlalu mendesak. Saudara ini di sini akan memuaskanmu. Ma Tiansan tersenyum penuh nafsu dan melambaikan tangannya, mengirimkan lusinan cahaya abu-abu gelap ke arah Bingsu Yue. Ledakan. Bentrokan True Mystic Rank menyebabkan ledakan yang meluas sejauh 1 mil. Kiu. Bingsu Yue mundur dalam gelombang udara. Kultivasi Ma Tiansan lebih tinggi dari miliknya dan lebih berpengalaman. Mereka yang berada di True Mystic Rank telah memahami Roots of Allow mereka dan dapat menggunakan bantuan Heaven Earth Yuan Qi untuk memanggil lebih banyak kekuatan. Dibandingkan dengan peringkat manusia sejati, mereka jauh lebih kuat. Sederhananya, itu adalah kompatibilitas antara skill dan Heaven Earth Yuan Qi. Misalnya, Bingsu Yue, terlepas dari kiroh sejatinya yang dingin, dia juga bisa memanggil Yuan Qi yang serupa di dunia luar.
Ki dari roh sejati dari mereka yang berada di peringkat mistik sejati memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih tinggi daripada peringkat manusia sejati. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka telah memahami akar hukum dan dalam hal pemulihan, penyerapan surga bumi Yuan Qi atau kekuatan dan jangkauan keterampilan, itu melampaui pangkat manusia sejati. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mendapat beberapa informasi berguna dari pertempuran antara True Mystic Ranks. Saat dia menonton, dia juga menggunakan warisan petirnya di dimensi mata kirinya untuk membandingkannya. Sayap Phoenix Angin Es. Bing Sui Yue berteriak dan es Phoenix muncul di udara. Tampaknya juga memiliki kekuatan garis keturunan kuno yang ditambahkan padanya. Brengsek, jalang ini sudah gila. Matiansan berseru saat senjata kelas spiritual muncul di tangannya dan menebas, membentuk busur sepanjang puluhan yard. Badai es Phoenix bentrok dengan busur abu-abu gelap dari waktu ke waktu. Gelombang udara yang menakutkan meluas dari 1 mil menjadi 2 mil. Energi yang tersisa dari pertempuran ini hampir bisa menghancurkan sebuah desa. Para jenius yang menonton merasakan jantung mereka berkedut. Jika peringkat manusia sejati yang normal jatuh ke dalam pertempuran ini, mereka akan dicabik-cabik. True Mystic Rank memang kuat. Energi mental saya sebanding dengan True Mystic Rank. Jika saya benar-benar ingin membentuk akar hukum, secara teori saya bisa. Zhao Feng pertama-tama menghela nafas pada kekuatan mereka kemudian secara mengejutkan menemukan bahwa tingkat energi mentalnya sebanding dengan True Mystic Rank. Terlepas dari kualitas dan kuantitas Ki roh sejati, perbedaan utamanya adalah energi mental. Simbol dari True Mystic Rank adalah untuk memahami dan membentuk akar hukum mereka sendiri. Itu untuk membentuk benih yang bisa berinteraksi dengan langit dan bumi. Benih itu, pada kenyataannya, adalah sumber roh sejati karena sumber roh sejati didasarkan pada teknik kultivasi seseorang dan menyerap Yuan Qi bumi surga. Secara teori selama tingkat energi mental seseorang cukup, mereka dapat membentuk akar hukum. Tiba-tiba, pikiran yang menakutkan, rencana yang menghancurkan terbentuk di benak Zhao Feng. Bisakah saya melakukan ini dalam waktu 10 hari? Jika saya berhasil, maka saya setidaknya akan memiliki kultivasi dasar yang sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai 10 besar. Saya bahkan akan memiliki kesempatan untuk melawan keajaiban yang luar biasa. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Saat dia semakin memikirkannya, seluruh tubuhnya bergetar. Secara teori, rencana ini bisa berhasil tetapi yang terpenting adalah apakah Zhao Feng bisa membentuk akar hukumnya atau tidak. Retakan, peng, bantingan yang mengejutkan datang dari panggung utara dan gunung es dengan rasa dingin yang mengerikan menyelimuti Matiansan. Ledakan. Matiansan terlempar dari panggung dan hampir berubah menjadi balok es saat dia terus cegukan karena terkejut. Kamu baru saja mencapai True Mystic Rank belum lama ini karena akar hukummu sudah sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank. Garis keturunanmu juga sangat dalam dan kamu pasti menerima esensi dari warisan es mistik. Memilih pertarungan. Panggung utara. Pertarungan antara True Mystic Ranks berakhir dengan kemenangan Bing Sui Yue. Memang, dia layak menjadi bintang yang sedang naik daun di istana es mistik. Dia baru saja mencapai True Mystic Rank belum lama ini dan mengalahkan Matiansan yang berada di tahap awal True Mystic Rank. Rupanya Bing Sui Yue dan Dewi Bing Wei sama-sama menerima esensi dari warisan es mistik. Jenius di bawah mendesah kagum. Istana es mistik terkenal di seluruh benua dan memegang salah satu dari 4 warisan besar, warisan es mistik, dan mereka dapat membukanya setiap puluhan tahun sekali. Dari peringkat 10 klan besar, Istana Es Mistik selalu tinggi dan di setiap pertemuan naga sejati suci mereka akan memiliki beberapa keajaiban puncak. Sui Yue ini dikultivasikan dalam keterampilan elemen es yang lebih baik daripada warisan petirku dan dia juga memiliki garis keturunan yang kuat. Zhao Feng menyaksikan pertempuran dari awal hingga akhir dan merasa bahwa kekuatan mengerikan Bing Sui Yue mungkin cukup untuk mencapai level Mo Tianyi dan Qin Kun Wu. Matiansan juga luar biasa dan memiliki kesempatan untuk mencapai 30 besar kali ini. Kekuatannya hanya di bawah tingkat pertama. Jika Zhao Feng menghadapi Matiansan, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang dan bahkan jika dia melakukannya, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Setelah pertarungan ini, Bing Sui Yue menjadi kuda hitam nomor 1 di panggung utara dan bahkan menjadi salah satu kuda hitam teratas di Secret True Dragon Gathering. Sui Yue, kamu melakukan pertempuran ini dengan sangat baik. Keajaiban luar biasa Dewi Bing Wei mengungkapkan senyum langka. Kak, ini baru babak pertama dan aku sudah dipaksa menggunakan garis keturunanku. Tingkat pernapasan Bing Sui Yue sedikit cepat. Pertarungannya saat itu tidak mudah tetapi token naga sejati perunggu di tangannya mulai menjadi perak, yang berarti bahwa berkat naganya telah meningkat pesat. Adik kecil, kamu perlu memahami bahwa banyak jenius di sini dapat menantang mereka yang berkultivasi lebih tinggi. Sudah luar biasa bagi Anda untuk mengalahkan Matiansan dengan kultivasi yang lebih rendah. Dewi Bing Wei membelai rambut kakaknya dengan penuh cinta.
Panggung utara. Setelah 20 pertarungan, situasinya menjadi lebih jelas. Dari 4 kuda hitam Bing Suitue berada di atas, Hong Zhan kedua dengan budidaya True Mystic Rank tahap awal dan dia menggambar dengan ahli True Mystic Rank lainnya. Ketiga adalah Zhao Feng yang juga memenangkan 20 pertarungan dan setelahnya di urutan keempat adalah Wang Xiaoguai. Namun, pada pertempuran ke-22, keberuntungan Wang Xiaoguai sangat buruk dan dia bertemu Qin Kunwu. Qin Kunwu adalah legenda di seluruh benua dan bahkan berperingkat lebih tinggi dari Mo Tianyi dalam pertemuan naga sejati suci terakhir. Ledakan. Wang Xiaoguai mengaktifkan kekuatan garis keturunannya segera setelah dia naik ke atas panggung dan matanya bersinar dengan desis emas ungu dan otot-ototnya membesar, membuatnya tampak seperti raksasa mini. Pada saat itu atribut fisiknya mencapai keadaan yang menakutkan yang bisa merobek True Mystic Ranks normal dengan tangan kosongnya. Tongkat awan angin neraka bumi. Tanda seru. Wang Xiaoguai melambaikan tongkat emas dan peraknya dan kabur dengan angin yang menghancurkan menutupi radius 100 yard. Dalam hal kekuatan pertempuran Wang Xiaoguai hampir sebanding dengan True Mystic Rank. Kekuatan garis keturunannya sangat unik. Semakin terluka dia, semakin banyak kekuatan pertempuran yang dia miliki. Teknik udara lurus Gankun. Mata Qin Kunwu seperti bintang dan tubuhnya memancarkan sejumlah besar kiroh sejati yang terhubung ke surga bumi Yuan Qi. Cahaya bintang ungu langsung bersinar dalam radius 1 mil. Seru Qin Kunwu dan telapak tangan yang terdiri dari cahaya bintang ungu menyelimuti tempat itu. Itu memiliki suasana kebenaran dan menekan iblis dan binatang buas. Wang Xiaoguai dengan gila mengayunkan tongkatnya dari angin yang menghancurkan tetapi masih kusut. Bam! Kekuatan luar biasa langsung membuat Wang Xiaoguai batuk darah. Perbedaan kekuatan ini tidak bisa disamai dengan garis keturunan atau skill. Zhao Feng tidak terkejut dengan kekalahan Wang Xiaoguai. Bagaimanapun, lawannya adalah level Mo Tianyi dan memiliki kesempatan untuk mencapai 20 besar jika bukan 10 besar. Sayangnya, itu terlalu cepat. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mengunci kiroh sejati Qin Kunwu dan bagaimana akar hukumnya berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi. Namun, kekuatan pertempuran Qin Kunwu lebih kuat dari yang dibayangkan dan menekan Wang Xiaoguai hanya dalam satu gerakan. Yang terakhir tidak memiliki kesempatan sama sekali. Zhao Feng memejamkan matanya dan menggabungkan kesadarannya ke dalam sumber roh sejatinya untuk merasakan kedalamannya. Sumber kedalaman roh sejati saya terutama berasal dari warisan petir dan kemudian kitab suci bunga mistis. Zhao Feng menganalisis sedikit demi sedikit. Begitu ada pertarungan True Mystic Rank, dia akan menonton pertempuran mereka terlepas dari zona mana itu berada. Melalui inspeksi ini, ia memperoleh beberapa wawasan. Akar hukum adalah untuk membentuk akar, dengan pemahaman seseorang dan menggunakan ini untuk meminjam kekuatan dari surga dan bumi. Sebuah garis pemikiran muncul di hati Zhao Feng. Akar hukumnya adalah menggunakan sumber roh sejati sebagai benih kemudian menggunakan energi mental untuk merasakan surga bumi Yuan Qi. Dengan cara ini para pembudidaya setiap gerakan akan menjadi lebih kuat. Karena mereka yang berada di True Mystic Rank memiliki akar hukum, setiap tindakan mereka dapat memanggil kekuatan surga dan bumi mereka, tetapi hanya mereka yang berada di True Lord Rank yang dapat secara langsung memanggil surga bumi Yuan Qi. Tentu saja, mereka yang berada di True Mystic Rank juga bisa mengarahkan Heaven Earth Yuan Qi tetapi hanya mirip dengan efek memanggil. Setelah alur pemikiran ini menjadi jelas, Zhao Feng masih membutuhkan 2 langkah untuk membentuk akar hukumnya. Pertama, dia perlu memahami hukum surga bumi dan perlu memiliki pemahaman yang cukup tinggi. Ini adalah langkah kunci yang tidak dimiliki Zhao Feng. Bagian kedua adalah dia perlu membentuk akar hukum di dalam dunia energi mentalnya dengan menggunakan sumber roh sejati sebagai benih. Zhao Feng hanya bisa melakukan ini jika energi mentalnya cukup tinggi. Bagian kuncinya adalah poin pertama. Saya perlu menggabungkan Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasure Bible untuk memahami hukum yang unik. Zhao Feng menutup matanya dan mulai memahami. Pada kenyataannya, dia bisa membentuk akar hukum untuk salah satu dari 2 warisan petir dan akar hukum dan ini akan jauh lebih mudah tetapi Zhao Feng menginginkan kesempurnaan. Dia ingin membentuk akar hukum tentang penggabungan Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasure Bible. Artinya, kerumitan dan kesulitan pembentukan akar hukum beberapa kali lipat dari norma. Untungnya Zhao Feng bukan orang normal dan mendapat bantuan dari mata spiritual dewa serta sumber energi mental yang besar yang juga memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman dan pemahaman yang tinggi. Dalam pikirannya, garis petir yang dalam berinteraksi dengan bunga samar. Pada waktu bersamaan, simbol petir di dahi Zhao Feng menyala dan memiliki tanda-tanda retak. Tidak sulit bagi saya untuk memahami akar hukum tetapi satu-satunya masalah adalah waktu. Zhao Feng harus menyelesaikan akar hukumnya antara 10 hingga 15 hari. Hanya dengan cara ini dia bisa membidik tempat yang lebih tinggi. Waktu berlalu, Zhao Feng tenggelam dalam dunia energi mentalnya dan wawasan hukum mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu.
Pertempuran 5 zona berlanjut. Di panggung utara, keajaiban luar biasa Dewi Bingwei masih berdiri tegak. Qin Kunwu dan pria bermata hantu itu masih tidak memiliki kerugian. Keberuntungan Xia Xianxiang yang buruk dan bertemu Dewi Bingwei sebelum kalah dalam 2 atau 3 langkah. Tahap tengah. Tak tertandingi di bawah langit. Telapak tangan Yun Tianhao dipenuhi dengan cahaya misterius yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya dan membuat panggung bergetar. Seekor naga emas tampak muncul darinya dan tampak mengaum. Peng! Pangeran Jin meludahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang dari panggung saat kepahitan muncul di mulutnya. Tidak diketahui apakah itu kemuliaan atau kesedihan untuk berdebat dengan keajaiban nomor 1 Yu Tianhao. Yu Tianhao berada di puncak True Mystic Rank dan kekuatannya cukup untuk memindahkan mereka yang berada di True Lord Rank. Lebih jauh lagi, skill Unparalleled Under the Heavens adalah teknik yang membuat warisan lain kehilangan warnanya. Di panggung utara, Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya. Weng! Token naga sejatinya tiba-tiba bergetar dan mengarahkannya ke atas panggung. Pertandingan ke-44. Giliran saya. Zhao Feng tanpa ekspresi berdiri dan melompat ke panggung utara. Setelah 44 kemenangan terus-menerus, Zhao Feng menjadi salah satu kuda hitam dari tahap utara. Pada tahap ini, token naga sejatinya telah berubah menjadi perunggu tua dan memiliki desis perak. Itu karena Zhao Feng kuat dan beruntung dia bisa mencapai hasil ini. Alasan mengapa dia beruntung adalah karena Zhao Feng masih belum bertemu dengan keajaiban luar biasa atau jenius tingkat pertama. Sebaliknya Wang Xiaoguai dan Hong Zhan semuanya bertemu lawan yang kuat dan kalah sebelumnya. Bahkan Bing Suyue pernah bertemu dengan Ma Tiansan, seorang ahli True Mystic Rank. Sua, seorang gadis berjubah salju yang dingin tiba-tiba melayang ke panggung utara. Itu adalah wajah yang terbuat dari es yang bisa menghancurkan negara. Aura True Mystic Rank yang kuat berinteraksi dengan Heaven Earth Ice Yuan Qi dan membentuk rasa dingin yang menakutkan. Zhao Feng cegukan dan dinginnya cukup untuk mendinginkan tulang. Hua, seruan datang dari bawah panggung utara karena mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan tetapi lebih dari itu adalah sombong. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu bagus. Zhao Feng pertama ingin menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin, tetapi lawannya adalah kepala dari 4 kuda hitam Bing Suyue. Bing Suyue, kamu menantang Zhao Feng. Jika Anda menang, Anda hanya dapat memenangkan setengah dari jumlah asli dan jika Anda kalah, Anda akan kehilangan 2 kali lipat dari norma. Hakim berbicara dan memperingatkan sekali lagi. Saya mengerti. Mata dingin Bing Suyue terkunci pada Zhao Feng. Mendengar ini Zhao Feng terkejut. Pertarungannya adalah karena Bing Suyue telah menantangnya dan bukan pertandingan acak. Aturan memang menyatakan bahwa seseorang dapat menantang yang lain tetapi setiap orang hanya memiliki 3 peluang. Bing Suyue, mengapa kamu menantangku? Jantung Zhao Feng melonjak saat matanya berkilat.